Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis ruang tamu, tapi rasanya dingin di dada Ariana. Ia duduk di meja makan, menata 2 piring nasi, telur dadar, dan sayur bening sederhana. Dulu, setiap pagi selalu ada tawa kecil dan obrolan ringan antara dirinya dan Mas Dito sebelum suaminya berangkat kerja. Sekarang yang terdengar hanya denting sendok dan suara notifikasi ponsel Dito yang tak berhenti bergetar. Mas Dito keluar dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi oleh Ariana. Tanpa menatap istrinya, ia langsung duduk, meraih ponsel, dan tersenyum tipis membaca sesuatu di layar. Ariana menarik napas pelan, menahan diri untuk tidak bertanya. Ia menuangkan teh hangat ke cangkir suaminya. "Mas, sarapannya dimakan dulu. Nanti keburu dingin," ucapnya lembut. Hanya itu jawaban Dito. Ia menaruh ponsel, mengambil sendok, lalu makan dengan cepat. Tidak ada pertanyaan, "Tidurmu nyenyak?" Atau "Kamu capek nggak?" Seperti dulu. Ariana memperhatikan gerak-gerik suaminya, mencari celah untuk mengajak bicara. "Mas, nanti malam jam berapa pulang? Aku rencananya mau masak kesukaan Mas, ayam bakar madu itu." Katanya penuh harap. "Lihat nanti, mungkin lembur. Kantor lagi banyak kerjaan," jawab Dito datar. Matanya tidak benar-benar menatap Ariana, seolah pikirannya berada di tempat lain. Ariana mengangguk pelan, menelan kecewa tanpa suara. Selesai sarapan, Dito berdiri dan mengambil tas kerjanya. "Oh ya," katanya seolah teringat sesuatu, "Ibu minta uang lagi. Katanya mau bantu renovasi rumah adik. Kamu bisa transfer nggak? Pakai rekeningmu aja, nanti Mas ganti kapan-kapan." Ariana terdiam sejenak. Ini bukan pertama kalinya. Hampir setiap bulan ia diminta mentransfer uang ke ibu mertua atau adik ipar, dengan alasan yang selalu terdengar penting. Sementara tabungannya sendiri makin menipis. "Berapa, Mas?" tanyanya hati-hati. 10 juta dulu, jawab Dito santai. "Ibu bilang kalau kamu sayang keluarga, kamu pasti nggak keberatan bantu." Kata-kata itu menancap seperti duri. Bukan kalau kamu mampu atau kalau kamu ikhlas, tapi seolah ukuran sayang adalah seberapa besar uang yang bisa ia keluarkan. Ariana tersenyum tipis, memaksa wajahnya tetap tenang. "Iya, nanti aku transfer siang ini," jawabnya. Dito hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Pintu tertutup. Tinggal Ariana dan sunyi yang menggantung di ruangan. Siang harinya, Ariana duduk di depan laptop, mengecek saldo rekening. Angka yang muncul membuat dadanya sesak. Uang hasil kerjanya selama ini, yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, makin terkikis. Tetapi ia tetap mengetik angka 10.000 di kolom transfer. Jarinya sempat ragu sebelum menekan tombol kirim. Begitu transfer berhasil, notifikasi WhatsApp masuk. Grup keluarga suami. Di sana, Bu Ratmi sudah menulis, "Alhamdulillah, terima kasih ya toh. Ibu doain rezekimu lancar terus. Semoga dipermudah semuanya. Kamu memang anak yang paling bisa diandalkan." Tidak ada satupun ucapan terima kasih yang ditujukan ke Ariana. Namanya tidak disebut. Padahal itu uang dari rekeningnya. Ariana menatap layar ponsel lama-lama. Rasanya seperti transparan, ada, tapi tak dianggap. Ia mengetik, lalu menghapus beberapa kali. Akhirnya hanya membalas dengan emotikon senyum. Beberapa menit kemudian, pesan pribadi dari Bu Ratmi masuk. "Ariana, nanti kalau ada rezeki lagi, tolong bantu adikmu Dito ya. Dia masih cari kerja. Kasihan, kamu kan kerjanya enak, gajinya besar." Ariana menarik napas panjang. "Iya Bu, insya Allah kalau ada rezeki lebih," balasnya singkat. Di ujung sana, tanpa Ariana lihat, mungkin Bu Ratmi tersenyum lega karena kebutuhannya terpenuhi. Tapi di sini, di ruang tamu mungil itu, Ariana merasa dadanya semakin berat. Malam harinya, Dito pulang menjelang pukul 9.
Wajahnya lelah, tapi bukan lelah yang ingin bercerita pada istri. Lebih seperti lelah yang ingin langsung tidur tanpa diganggu. Ariana sudah menyiapkan makan malam, ayam bakar madu yang ia janjikan tadi pagi. Meja makan tertata rapi, ada 2 piring, 2 gelas, sambal, dan sayur tumis. "Mas, aku masakin ayam kesukaan Mas," sapa Ariana sambil tersenyum, berusaha menghidupkan suasana. Dito melirik sebentar, lalu menghela napas. "Maaf, aku tadi udah makan di luar sama anak-anak kantor. Dijajanin bos," katanya sambil meletakkan tas di sofa. "Capek banget, aku mau langsung mandi terus tidur ya." Seolah makanan di meja tidak ada. Seolah usaha Ariana seharian ini tak berarti apa-apa. Ariana masih berusaha. "Nggak apa-apa, Mas. Makan sedikit aja buat temenin aku makan. Lain kali aja ya, besok-besok." Dito masuk ke kamar, menghilang di balik pintu. Ariana berdiri mematung di depan meja makan, menatap ayam bakar yang kini terasa hambar. Bukan masalah makan atau tidak. Yang menyakitkan adalah rasa diabaikan, seperti kehadirannya tidak penting. Malam itu Ariana makan sendiri. Sesekali ia menatap ke pintu kamar yang tertutup rapat. Suara air dari kamar mandi terdengar samar, lalu senyap. Dulu, setelah makan malam mereka biasa menonton TV bersama, bercerita tentang hari masing-masing. Kini Ariana ditemani suara TV yang menyala tanpa ada yang benar-benar menonton. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Dito semakin sering pulang larut, semakin jarang mengajak bicara, dan hampir selalu mengalihkan setiap topik yang menyentuh soal perasaan. Setiap kali Ariana mencoba membuka hati, tentang rasa lelah, tentang rindu diajak jalan berdua, tentang keuangan mereka yang lebih banyak lari ke keluarga Dito, suaminya selalu punya kalimat yang membuatnya merasa bersalah. "Kamu jangan lebay, Ran. Mereka itu keluargaku. Tanpa mereka, aku bukan siapa-siapa. Kamu kan cuma tinggal bantu sedikit. Masa gitu aja keberatan? Kamu juga harus ingat, kalau bukan karena aku, kamu nggak akan kenal dunia kerja ini. Jadi ya wajar kalau kita bantu mereka. Kamu tuh kok perhitungan banget sama uang sih? Kita ini keluarga, bukan orang lain." Kata-kata kita selalu dipakai ketika Dito bicara tentang memberi pada keluarganya. Tapi ketika Ariana butuh didengar, didampingi, kita seolah menghilang. Yang ada hanya dirinya sendiri menghadapi sepi. Suatu sore, Ariana diajak datang ke rumah ibu mertua. Rumah itu selalu ramai, penuh suara tawa dan komentar. Begitu mereka datang, Dito langsung disambut hangat. "Anak ibu sayang," seru Bu Ratmi sambil memeluk putranya. Ariana hanya tersenyum dari belakang, membawa kotak kue yang ia beli khusus sebagai buah tangan. "Ini aku bawakan kue, Bu," ujarnya pelan, menyodorkan kotak itu. "Oh iya, taruh aja di dapur," jawab Bu Ratmi tanpa banyak menoleh. Lalu ia sibuk lagi menanyai Dito tentang pekerjaannya, tentang bos barunya, tentang rencana promosi. Sekalipun ia tidak bertanya kabar Ariana, tidak menanyakan bagaimana pekerjaannya, bagaimana kesehatannya. Di mata Bu Ratmi, Ariana hanyalah pelengkap, atau lebih tepatnya sumber uang yang kebetulan menikah dengan anaknya. Di ruang tengah, adik ipar Ariana mengeluh soal motor barunya yang belum lunas. "Toh, cicilan motor aku mencekik banget. Ibu bilang mungkin Ariana bisa bantu ya? Kan gajinya Ariana besar," katanya santai, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sudah pasti. Ariana mendengar itu dari pojokan, pura-pura sibuk dengan piring-piring di meja. Dadanya perih. Ia ingin sekali mengatakan bahwa gajinya juga hasil kerja keras, bahwa ia pun punya mimpi dan kebutuhan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya tersenyum tipis ketika Dito menoleh dan berkata, "Nanti kita bicarakan ya, Ran." Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sesak meski hanya diisi 2 orang. Ariana memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlari mundur. Hatinya bertanya, sejak kapan ia hanya jadi dompet berjalan? Sejak kapan kasih sayang dinilai dari jumlah transfer? Namun di balik semua luka itu, masih ada sebersit harapan kecil. Di malam hari saat Dito sudah tertidur dan kamar gelap, Ariana menatap wajah suaminya dalam diam. Ia mengingat masa-masa awal pernikahan mereka,
Saat Dito begitu hangat, begitu protektif, begitu bangga memperkenalkannya sebagai istri. Air mata menggenang di sudut mata Ariana. Mungkin ini cuma fase, bisiknya pada diri sendiri. Mungkin kalau aku sabar, Mas Dito bakal berubah. Mungkin kalau aku terus berbuat baik, ibu mertua juga akan belajar menerimaku. Dengan pikiran itu, Ariana memeluk dirinya sendiri di bawah selimut. Rumah tangga mereka mungkin sudah mulai retak, tapi ia masih berdiri di tengah-tengahnya, mencoba menambal pecahan-pecahan yang berjatuhan, berharap suatu hari nanti ada yang ikut memegang lem itu bersama-sama, bukan hanya dirinya seorang. Ia belum tahu bahwa retakan ini akan membawa pada sesuatu yang jauh lebih kelam, dan sebuah mangkuk rendang yang akan mengubah segalanya. Hari itu, langit di luar jendela apartemen tampak mendung, seolah ikut menahan sesuatu. Ariana baru saja selesai membersihkan dapur. Tangan masih sedikit basah oleh air sabun ketika bel pintu tiba-tiba berbunyi. Suaranya memecah keheningan ruang tamu yang sejak pagi hanya diisi suara televisi yang menyala pelan. "Bu Ariana?" Suara seorang laki-laki muda terdengar dari balik pintu. Ariana mengernyit, mengeringkan tangan di lap kain, lalu melangkah mendekat. Ia membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri seorang kurir dengan jaket ojek online, membawa plastik putih bening berisi satu mangkuk kaca tertutup. "Iya, saya," jawab Ariana hati-hati. "Ini ada titipan makanan dari Bu Ratmi," kata si kurir sambil melirik nama yang tertera di ponsel. Katanya untuk Bu Ariana dan keluarga. Nama itu membuat dada Ariana refleks menegang. "Bu Ratmi," ulangnya memastikan. "Iya, Bu." "Ibu mertua ya?" Kurir itu tersenyum sekilas. Ariana mengangguk pelan, masih setengah tidak percaya. Ia mengucapkan terima kasih, membayar ongkir yang sebenarnya sudah dibayar, tapi ia tambahkan sedikit uang sebagai tip, lalu menutup pintu pelan. Di tangannya mangkuk kaca hangat itu terasa berat, seakan bukan cuma berisi makanan. Ia membawa ke dapur, meletakkannya di meja makan, lalu membuka pelan tutupnya. Aroma rendang yang kuat langsung memenuhi ruangan, wangi santan, rempah, dan daging yang dimasak lama sampai empuk. "Rendang," gumam Ariana pelan. Ada rasa heran yang mengganjal. Selama ini, Bu Ratmi hampir tidak pernah mengirim apapun. Bahkan saat lebaran, ia yang selalu membawa hantaran ke rumah mertua. Mengapa tiba-tiba hari ini ibu mertuanya mengirim rendang? Makanan yang jelas tidak murah dan butuh waktu lama untuk membuatnya. Ia mengambil ponsel, membuka WhatsApp, mencari nama Bu Ratmi di deretan chat. Jemarinya berhenti di atas layar. Ia ingin mengetik, "Terima kasih Bu untuk rendangnya." Tapi entah kenapa ada rasa canggung yang menahan. Hubungan mereka selama ini terlalu dingin, terlalu formal. Akhirnya ia hanya menutup kembali ponsel dan memilih menunggu Dito pulang. Mungkin suaminya lebih tahu maksud ibunya. Sore merayap pelan menuju malam. Ariana membereskan sedikit ruang tamu, sesekali melirik mangkuk rendang di meja. Ia tidak menyentuhnya sama sekali. Bukan karena tidak mau, lebih karena ia ingin menunggu Dito pulang agar bisa makan bersama. Dalam hati, ia mencoba berpikir positif. Mungkin ibu mulai luluh. Mungkin ini caranya minta maaf, batinnya. Mencoba menangkangkan diri sendiri. Sekitar pukul 7, suara kunci berputar terdengar di pintu. Ariana buru-buru keluar dari dapur. Dito masuk dengan langkah lelah, meletakkan tas kerja di sofa, lalu merenggangkan lehernya. "Mas sudah pulang?" sapa Ariana pelan. "Iya," jawab Dito singkat, tanpa senyum. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di meja makan. "Itu apa?" tanyanya sambil menunjuk mangkuk kaca yang tertutup. Ariana mendekat, mengusap sedikit embun di bagian dalam tutupnya. "Tadi ada kurir datang. Katanya ini rendang dari ibu," jawabnya polos. "Aku juga baru buka, belum aku makan. Kupikir Mas pulang dulu, kita makan bareng." Mendengar kata dari ibu, ekspresi Dito berubah. Ada sesuatu di matanya, antara bangga dan senang. Ia berjalan mendekat, membuka tutup mangkuknya dan menghirup dalam aroma rendang. "Wah, ibu sampai kirim rendang segala," katanya. Kali ini suaranya terdengar lebih hangat.
Ini rendang khas ibu yang dulu sering Mas makan waktu kecil. Pantas wangi banget. Ariana tersenyum tipis. Iya Mas, aku kaget. Biasanya kan ibu nggak pernah kirim apa-apa. Dito meraih sendok dan garpu tanpa banyak bicara lagi. Ya sudah, sini, Mas cobain dulu, katanya. Ariana yang tadinya hendak mengambil piring untuk dirinya ikut, berhenti sejenak. Mas, aku ambil piring dulu ya. Kita makan sama-sama, ucap Ariana sambil berbalik menuju rak piring. Namun baru beberapa langkah, suara Dito terdengar lagi. Kali ini sambil mengunyah. Enak banget, Ran. Bener-bener rendang ibu. Kamu harus coba habis ini. Ariana mengambil 2 piring, menatanya rapi, lalu kembali ke meja. Tapi saat ia kembali, ia berhenti di ujung meja, terpaku. Dito makan dengan cepat, potongan daging rendang yang besar-besar sudah separuh lenyap dari mangkuk. Nasinya ia ambil sendiri dari Magic Gum, menumpuk tinggi di piringnya. Setiap suapan terdengar rakus, seperti orang yang sudah lama tidak menikmati masakan rumah. Mas, aku ambil sedikit ya, ujar Ariana mencoba menyelipkan piringnya ke dekat mangkuk. Sebentar, ini tinggal dikit, saut Dito tanpa menatapnya. Ia kembali menyendok rendang, mengambil daging yang tersisa dan menyiramkan sisa kuah kental ke atas nasinya. Mas kangen banget sama masakan ibu. Kamu nanti aku belikan lauk lain ya. Ini biar Mas habiskan dulu. Ariana mematung. Ia menatap mangkuk yang tadi penuh, kini hampir kosong. Tinggal sisa kuah berminyak dan serat-serat daging kecil yang menempel di dasar. Tidak ada satupun potongan rendang yang benar-benar layak diambil. Hatinya tercekat, tapi ia menahan diri untuk tidak protes. Bukankah tadi ia sendiri yang berpikir, mungkin ini cara ibu mertua merangkul mereka? Mungkin lebih baik ia diam saja. Oh, ya sudah, Mas. Kalau gitu aku makan yang lain aja. Di kulkas masih ada tahu tempe. Ucapnya pelan, mencoba terdengar biasa. Ya, nanti Mas beliin ayam goreng lewat aplikasi. Kamu pesen aja, jawab Dito, masih fokus pada piringnya. Tapi rendang ini sayang banget kalau nggak Mas habiskan. Mas udah lama nggak makan masakan ibu. Ariana hanya mengangguk. Ia berbalik ke dapur, membuka kulkas, pura-pura sibuk mencari lauk. Tapi di sana kesedihan itu muncul lagi, menumpuk di sudut-sudut hati. Bukan soal rendangnya, bukan juga soal ia tidak ikut makan. Tapi karena rasa diabaikan itu lagi-lagi muncul, bahwa apa yang ia rasakan seolah tidak penting, selama kebutuhan dan keinginan Dito terpenuhi. Saat ia menggoreng tahu, suara sendok beradu dengan piring dari ruang makan terdengar semakin cepat. Ariana bisa membayangkan Dito makan dengan lahap, menikmati setiap suapan rendang kiriman ibunya. Di tengah suara minyak yang mendesis, ia berbisik dalam hati, bertanya-tanya kenapa sedikit saja Dito tidak bisa menahan diri untuk berbagi. Ketika Ariana kembali ke meja makan dengan piring tahu goreng dan sambal, Dito sudah selesai. Piringnya bersih, hanya menyisakan noda kuah rendang yang menempel. Mangkuk kaca itu pun kosong, licin seolah baru saja dicuci. Dito bersandar di kursi, mengusap perutnya puas. Mas kenyang banget. Beneran enak, Ran. Kamu rugi nggak kebagian, katanya sambil tertawa kecil. Ariana duduk di kursi sebelah, menunduk pada piringnya sendiri. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting Mas senang, ujarnya. Suaranya terdengar datar, meski ia berusaha menyelipkan senyum. Ia makan pelan-pelan, tahu goreng yang rasanya biasa saja terasa makin hambar di lidah. Dito sibuk dengan ponselnya lagi, mengirim foto piring kosong itu ke seseorang. Mas kirim foto ke siapa? Tanya Ariana, mencoba tetap ringan. Ke ibu lah, jawab Dito tanpa rasa bersalah. Biar ibu tahu rendangnya ludes. Biar ibu senang, merasa masakannya masih paling juara. Ariana mengangguk. Oh, hanya itu yang keluar. Di dalam hati ia bertanya, apakah ibu akan bertanya juga apakah menantunya, apakah ibu berpikir rendang itu dimakan berdua? Atau sejak awal, rendang itu memang hanya dikirim untuk anak lelakinya saja? Malam itu, setelah Dito masuk kamar untuk beristirahat, Ariana membereskan meja makan. Ia mengangkat mangkuk rendang yang sudah kosong, mencucinya di bawah air kran. Buih sabun menghapus sisa minyak permukaan kaca.
tapi tidak bisa menghapus rasa sesak di dadanya. Setiap gerakan tangan terasa berat. Ia teringat lagi masa-masa awal dulu, ketika sekadar sepiring mie instan yang mereka makan berdua pun terasa spesial karena dibagi. Kini, bahkan semangkuk rendang kiriman ibu mertua pun tak menyisakan ruang untuknya. Dan Ariana belum tahu bahwa malam itu bukan sekadar soal tidak kebagian lauk. Malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan menyingkap wajah asli orang-orang di sekelilingnya. Dimulai dari semangkuk rendang yang habis tanpa sisa. Setelah mencuci mangkuk kaca sampai bersih, Ariana menata dapur, mematikan lampu, lalu masuk ke kamar. Dito sudah berbaring miring membelakanginya, satu lengan menutup mata, napasnya terdengar berat seperti orang yang sangat kenyang. Ariana naik ke ranjang pelan-pelan agar tidak mengguncang kasur terlalu keras. Ia hanya sempat berbaring menghadap punggung suaminya, ingin menyentuh tapi ragu. "Selamat tidur, Mas," bisiknya lirih, hampir tanpa suara. Tak ada jawaban selain dengusan pendek yang sulit ditebak, antara kantuk atau tidak peduli. Beberapa jam kemudian, sekitar lewat tengah malam, Ariana terbangun karena merasa kasur berguncang. Awalnya ia kira Dito hanya gelisah dalam tidur, tapi guncangan itu makin kuat. Suara napas yang berat berubah menjadi suara seperti orang kehabisan udara. Ariana membuka mata lebar-lebar. Dito duduk setengah bangkit, memegangi leher dan dadanya. "Mas?" Ariana segera bangun, menyentuh bahunya. "Mas, kenapa?" Dito tidak langsung menjawab. Napasnya terputus-putus, mulutnya terbuka seperti mencari udara. Sesak, katanya patah-patah. Keringat dingin membasahi dahinya. Bajunya yang tadi kering kini lembab. Wajahnya memucat, bibirnya sedikit bergetar. Ariana panik. Ia turun dari kasur, menyalakan lampu kamar. Cahaya putih menyinari wajah Dito yang tampak jauh lebih pucat daripada biasanya. "Mas, coba tarik napas pelan-pelan. Aku ambil air dulu ya," ucap Ariana terburu-buru. Ia berlari kecil ke dapur, mengambil segelas air putih. Tangannya gemetar sampai sedikit menumpahkan air di lantai. Saat ia kembali ke kamar, kondisi Dito makin parah. Suaminya membungkuk di tepi ranjang seperti hendak muntah. Ariana buru-buru menaruh gelas di meja dan mengambil tempat sampah kecil. "Mas, sini. Kalau mau muntah, pakai ini," katanya. Beberapa detik kemudian, suara muntah terdengar keras. Makanan yang tadi malam dimakan Dito keluar berantakan. Nasi bercampur kuah coklat pekat yang menyengat aroma rendang. Ariana memegang punggung suaminya, mengelus pelan mencoba menenangkan. Tapi setelah muntah, bukannya lega, napas Dito justru makin pendek dan terengah-engah. Kepala, pusing, dada, panas, keluh Dito di sela-sela napasnya yang terputus. Matanya terlihat berair, bukan karena menangis, tapi karena tubuhnya seperti sedang melawan sesuatu dari dalam. Ariana tahu ini bukan keluhan biasa. Tanpa banyak pikir, ia meraih ponsel di meja, menekan nomor darurat rumah sakit terdekat yang pernah ia simpan. Sambil menunggu sambungan, ia menatap Dito yang kini terjatuh terduduk di lantai, bersandar di sisi ranjang, matanya memejam kesakitan. "Mas, tahan sebentar ya. Aku sudah telepon rumah sakit," ucap Ariana, suaranya bergetar. Dalam hati, takutnya sudah melompat jauh. Ia takut kehilangan. Seberapa kecewa dan sedih pun ia tadi karena masalah rendang, ia tetap tidak siap melihat suaminya seperti ini. Beberapa menit kemudian, Ariana sudah sibuk mengangkat dompet, KTP, kartu BPJS, dan jaket. Mobil tetangga di lantai bawah yang punya usaha taksi online kebetulan masih ada. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu apartemen tetangga, memohon bantuan. Untungnya, tetangga mereka sigap. Dalam waktu singkat, Dito dibantu naik ke mobil meski dengan susah payah. Napasnya kini terdengar seperti orang yang baru saja selesai berlari jauh. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang, meski sebenarnya hanya sekitar 15 menit. Ariana duduk di samping Dito, memegang tangannya erat-erat. Dito menggenggam balik, tapi lemah. Mata mereka hampir tidak saling menatap. Ariana hanya bisa berulang kali mengatakan hal yang sama. "Sabar, Mas. Sebentar lagi sampai."
Tolong bertahan. Aku di sini, Mas. Aku di sini. Begitu sampai di rumah sakit, Ariana berlari ke bagian pendaftaran gawat darurat sambil setengah berteriak. Tolong, suami saya sesak napas, keracunan atau apa saya nggak tahu. Petugas sigap mendorong berangkar, memindahkan tubuh Dito dari mobil. Ariana mengikuti dari belakang, langkahnya goyah, dada sesak oleh rasa takut yang menumpuk. Di ruang gawat darurat, cahaya lampu neon yang terang dan bau obat-obatan menyambut mereka. Perawat memasang masker oksigen di wajah Dito, menyambungkan infus di tangan kirinya. Dokter jaga datang, memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan kondisi pernapasannya. Ariana berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya saling menggenggam erat sampai buku-bukunya memutih. Bu, tolong ceritakan, sebelum sesak napas ini, suami ibu makan apa saja? Tanya dokter sambil terus bekerja. Ariana mengerjap, mencoba mengingat. Malam ini dia cuma makan rendang, Dok. Rendang kiriman ibu mertua. Nasi dan rendang saja. Setelah itu tidur. Tengah malam tiba-tiba sesak napas dan muntah, jawabnya terbata-bata. Selain itu, obat, minuman lain, alkohol, dokter terus menggali. Enggak, Dok. Suami saya jarang minum obat. Tadi juga nggak minum apa-apa. Hanya rendang, ulang Ariana seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Dokter saling pandang dengan perawat, lalu memberi instruksi untuk mengambil sampel darah dan menyiapkan pemeriksaan lebih lanjut. Kita curiga ini keracunan makanan, tapi harus kita pastikan dulu dari hasil lab, katanya tenang, profesional. Kata keracunan makanan membuat Ariana seolah dipukul dari dalam. Kepala dan dada terasa sama-sama berat. Ia bersandar di dinding, mencoba bernapas pelan. Keracunan? Dari rendang? Tapi, itu kiriman ibu. Pikirnya kacau. Otaknya mencoba menolak kemungkinan itu. Ia berusaha mencari penjelasan lain. Mungkin rendangnya sudah basi, mungkin ada bahan yang salah, mungkin dagingnya sudah lama. Ia belum berani melangkah ke arah pikiran bahwa seseorang bisa dengan sengaja mencelakai. Setelah tindakan awal selesai, Dito dipindahkan ke bed observasi di tepi ruangan IGD, masih dengan selang infus dan masker oksigen. Napasnya terlihat sedikit lebih teratur, meski belum normal. Ariana duduk di kursi plastik di sebelah ranjang, menggenggam ujung spray. Bu, untuk sementara suami ibu kami rawat di sini dulu sampai kondisinya lebih stabil, jelas dokter. Hasil lab butuh waktu beberapa jam. Tapi dari gejala awal muntah, sesak napas, dan tekanan darah yang menurun, ini mirip keracunan makanan. Apalagi kalau memang makanan terakhir yang dikonsumsi hanya satu jenis. Ariana mengangguk pelan, matanya tak lepas dari wajah Dito yang masih terpejam. Jadi, racunnya dari makanan, Dok? Tanyanya lirih, memastikan. Indikasinya begitu, tapi jenis racunnya apa? Kita tunggu hasil lab, jawab dokter. Nanti kami akan tanyakan lagi lebih detail. Mungkin ibu bisa bantu mengingat bahan-bahan yang dipakai atau kondisi makanan saat diterima. Setelah dokter pergi, Ariana merasa ruang gawat darurat mendadak terasa lebih luas namun kosong. Suara-suara di sekeliling, monitor yang berbunyi, langkah kaki perawat, suara keluarga pasien lain, semua terdengar jauh. Ia menunduk, mengusap tangan Dito yang dingin. Mas, bangun ya! Jangan apa-apa dulu. Aku masih butuh Mas, bisiknya. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga, membasahi punggung tangan suaminya. Rasa sakit karena tadi diabaikan di meja makan seolah lenyap tertutup rasa takut kehilangan. Dalam kesunyian dadanya, pertanyaan itu mulai muncul pelan, lalu makin keras. Kalau semua yang dimakan hanya rendang, dan dokter bilang ini keracunan makanan, lalu dari mana racun itu berasal? Ariana menatap kosong ke mangkuk rendang yang tadi sudah ia cuci di kepalanya sendiri, mencoba membayangkan setiap detik sejak makanan itu datang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut bukan hanya kepada penyakit, tapi kepada kemungkinan bahwa niat seseorang di sekelilingnya mungkin tidak sebersih yang selama ini ia yakini. Pagi merambat pelan ke jendela rumah sakit, menggantikan gelap malam dengan cahaya pucat. Ariana duduk di kursi besi di samping ranjang.
mata pedih karena semalaman hampir tidak tidur. Dito sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Kondisinya sedikit lebih baik, tetapi tubuhnya masih lemah. Napasnya masih dibantu oksigen rendah. Monitor di sebelah ranjang berkedip tenang, kontras dengan isi kepala Ariana yang penuh tanda tanya. Sekitar pukul 9 pagi, seorang perawat datang menghampiri. "Bu Ariana," panggilnya pelan. Ariana menoleh cepat, seolah takut kehilangan kabar sekecil apapun. "Iya, saya." Dokter minta ibu ke ruang konsultasi. Hasil pemeriksaan darah dan laboratorium suami ibu sudah keluar, katanya. Jantung Ariana seperti turun ke perut. Inilah saat yang tadi malam ia tunggu sekaligus ia takuti. Ia menatap sebentar wajah Dito yang masih terpejam, mengusap pelan punggung tangannya. "Mas, aku keluar sebentar. Dokter mau jelaskan hasilnya," bisiknya. Dito hanya mengerang pelan, entah benar-benar mendengar atau tidak. Langkahnya terasa berat saat mengikuti perawat menyusuri koridor. Bau obat, suara roda berangkar yang lewat, tangisan bayi di ruangan sebelah. Semua berbaur jadi satu. Di depan sebuah pintu bertuliskan ruang konsultasi, perawat mempersilakan Ariana masuk. Di dalam, dokter yang tadi malam berjaga sudah menunggunya, duduk di belakang meja dengan beberapa lembar kertas dan layar komputer yang masih menyala. "Silakan duduk, Bu Ariana," kata dokter itu, suaranya tenang tapi serius. Ariana duduk, tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. "Bagaimana, Dok? Suami saya? Dia kenapa?" tanyanya, suara bergetar. Dokter menggeser selembar hasil laboratorium ke arahnya. "Kami sudah menerima hasil pemeriksaan darah, isi lambung, dan beberapa parameter lainnya. Dari sini, kami bisa pastikan bahwa suami ibu mengalami keracunan," katanya pelan, memilih kata dengan hati-hati. "Keracunan? Mangan, Dok?" Ariana mencoba memastikan. "Ya, keracunan yang bersumber dari sesuatu yang ia konsumsi. Ada senyawa berbahaya dalam tubuh suami ibu yang tidak mungkin muncul dari makanan biasa yang diolah dengan benar," jelas dokter. Ia menunjuk beberapa angka dan istilah di kertas. Tapi bagi Ariana, semua itu hanya seperti barisan kode yang tidak dimengerti. Yang ia pahami hanya satu, ada racun di tubuh Dito. "Jadi, racunnya dimasukkan ke dalam makanan, begitu?" tanya Ariana perlahan. Kata racun terasa asing dan mengerikan ketika keluar dari mulutnya. "Indikasinya ke arah sana," jawab dokter. "Kami juga mencocokkan dengan keterangan ibu tadi malam. Ibu bilang suami ibu hanya makan satu jenis makanan sebelum gejala muncul." Ariana mengangguk pelan, menelan ludah yang rasanya pahit. "Iya, Dok. Dia cuma makan rendang. Rendang kiriman?" ibunya ucapnya, suara mengecil di akhir kalimat. Ada rasa bersalah seolah dengan mengatakan itu, ia sedang menuduh seseorang. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Dokter mengangguk, mencatat sesuatu di berkas. "Kami tidak bisa menuduh siapapun, itu di luar wewenang kami. Tapi dari sudut pandang medis, bisa kami simpulkan bahwa racun masuk bersamaan dengan makanan terakhir yang ia konsumsi. Artinya makanan itu terkontaminasi. Sengaja atau tidak, itu urusan lain. Yang jelas, kalau sedikit saja lebih lambat dibawa ke rumah sakit, kondisinya bisa jauh lebih parah." Ariana terdiam. Kata-kata dokter seperti palu yang menghantam berkali-kali. Ia teringat wajah kurir yang mengantarkan rendang, aroma rendang yang memenuhi rumah. Ekspresi Dito yang begitu senang saat tahu itu masakan ibunya, caranya menghabiskan semuanya tanpa menyisakan untuk Ariana. Kalau tadi malam ia nekat ikut menyendok meski hanya satu potong, mungkin sekarang mereka berdua yang terbaring di rumah sakit. Sebuah kilatan ngeri melintas di benaknya. "Bu Ariana," panggil dokter pelan, menyadarkan Ariana dari kekosongan sejenak. "Untuk sementara, kami akan terus memantau kondisi suami ibu. Racun di tubuhnya sudah mulai berkurang karena tindakan yang kami lakukan tadi malam. Tapi ia tetap perlu diawasi beberapa hari ke depan." Ariana mengangguk cepat. "Iya, Dok. Terima kasih sudah menyelamatkan suami saya," katanya, meski suaranya terdengar jauh. Dokter bersandar sedikit, menatap Ariana dengan tatapan yang bukan lagi hanya profesional, tapi juga manusiawi.
Saya paham ini pasti berat buat ibu. Tapi saya punya kewajiban memberitahu kemungkinan-kemungkinan yang perlu diperhatikan. Jika racun masuk lewat makanan yang dikirim orang lain, mungkin sebaiknya ibu berhati-hati ke depannya. Kalau ibu merasa ada yang janggal, itu bisa jadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti secara hukum. Kata hukum membuat Ariana terasa makin sesak. Ia menggeleng pelan. Saya belum tahu harus bagaimana, Dok. Ibu mertua saya yang kirim rendang itu. Saya tidak mau asal menuduh. Tapi, kalau bukan dari rendang itu, dari mana lagi? Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak menyuruh ibu menuduh siapapun. Hanya menyarankan agar ibu mengamankan bukti kalau masih ada, jawab dokter bijak. Apakah masih ada sisa makanan yang dikonsumsi suami ibu tadi malam? Ariana memejamkan mata. Mangkuk yang sudah ia cuci sampai licin terbayang jelas. Tidak ada, Dok. Suami saya menghabiskan semuanya, habis tanpa tersisa. Setelah itu, mangkuknya sudah saya cuci, ucapnya lirih. Kini menyesali gerak refleksnya sebagai ibu rumah tangga yang selalu ingin semua nampak bersih. Dokter menghela napas pendek, bukan menyalahkan, hanya menyiratkan bahwa ini mempersempit jejak. Baik, tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang fokus pada kesembuhan suami ibu dulu. Kalau nanti ibu butuh salinan hasil lab untuk keperluan apapun, kami akan siapkan. Setelah konsultasi selesai, Ariana keluar dari ruangan dengan langkah goyah. Koridor yang tadi ia lewati terasa berbeda sekarang. Seolah setiap langkah mengantarnya ke kenyataan bahwa rumah tangganya bukan hanya retak karena sikap dan ucapan, tetapi kini juga tersentuh sesuatu yang lebih gelap. Racun yang masuk lewat masakan kiriman keluarga. Sampai di depan pintu kamar rawat, Ariana berhenti sejenak. Ia mengatur napas, mencoba menenangkan diri sebelum masuk. Dito masih terbaring. Posisi tubuhnya tidak banyak berubah. Namun warna di wajahnya sudah sedikit lebih baik daripada tadi malam. Ariana melangkah mendekat, duduk lagi di kursi kecil di samping ranjang. Mas, suaranya bergetar. Dokter bilang, Mas keracunan makanan. Ia berhenti sebentar, memikirkan bagaimana menyusun kalimat berikutnya tanpa membuat suasana semakin berat. Tapi kenyataan tetap kenyataan. Racun itu masuk dari makanan terakhir yang Mas makan. Dari rendang itu, Mas. Rendang kiriman ibu. Kelopak mata Dito bergetar. Lalu perlahan terbuka. Pandangannya masih lemah, tapi cukup fokus untuk melihat wajah Ariana yang merah dan sembab. Rendang, Ibu? Ulangnya pelan. Ariana mengangguk, menahan air mata agar tidak jatuh lagi. Iya, kata dokter, nggak mungkin racun itu muncul begitu saja. Harus ada sesuatu yang salah di makanannya. Mas tadi malam cuma makan itu kan? Dito mencoba mengingat, keningnya berkerut. Iya, cuma rendang, sama nasi. Nggak ada yang lain, gumamnya. Di matanya, muncul kilatan bingung dan tidak percaya. Ibu nggak mungkin ngelakuin yang aneh-aneh, Ran. Aku juga nggak mau percaya, balas Ariana cepat. Aku masih mencoba mencari alasan lain. Mungkin dagingnya sudah rusak. Mungkin bumbunya tercampur bahan yang salah. Tapi, Mas, ia menarik napas dalam. Bagaimanapun, faktanya racun itu masuk dari rendang yang dikirim ibu. Itu yang bikin aku takut. Bukan cuma untuk Mas, tapi juga ia menunduk. Untuk aku, karena makanan itu tadinya dikirim untuk kita berdua. Hening menggantung di antara mereka. Di luar kamar, suara langkah kaki dan obrolan pelan terdengar seperti jauh. Di dalam kamar, hanya suara mesin infus yang sesekali berbunyi. Perlahan, Ariana merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Kalau selama ini ia selalu berusaha memahami, memaklumi, dan bertahan, sekarang ada rasa lain yang ikut naik. Marah. Marah kepada keadaan, kepada sikap Dito yang selalu menomorsatukan keluarganya tanpa pernah benar-benar melindungi istrinya, kepada Bu Ratmi yang selama ini memperlakukannya dingin. Kalaupun ini kecelakaan, mengapa harus melalui sesuatu yang dikirim dari tangan orang yang sejak awal sudah tidak menerimanya? Hatinya campur aduk antara marah, takut, dan tidak percaya. Di satu sisi, ia masih anak baik yang tidak ingin berburuk sangka pada orang tua.
Di sisi lain, fakta sudah telanjang di depan mata. Suaminya hampir mati karena sesuatu yang masuk lewat hadiah dari ibunya sendiri. Dan di tengah pusaran emosi itu, Ariana mulai merasa bahwa retakan dalam rumah tangganya mungkin sudah meluas terlalu jauh untuk bisa ditambal lagi. Bahkan sebelum ia sempat mengucap kata cerai. Malam berganti pagi dengan lambat dan berat. Cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai kamar rumah sakit, memantul di lantai putih yang dingin. Ariana bersandar di kursi, leher kaku, punggung pegal, tetapi matanya tidak benar-benar bisa terpejam semalaman. Ia bangun setiap kali Dito mengerang pelan, setiap kali infusnya dicek perawat, setiap kali bayangan kata racun muncul lagi di kepalanya. Sekitar jam 8 pagi, perawat masuk membawa tray berisi sarapan untuk pasien dan segelas teh manis untuk pendamping. Dito masih tertidur. Wajahnya tampak lebih tenang, meski tubuhnya masih lemah. Ariana mengucapkan terima kasih, lalu duduk lagi. Ponselnya yang sedari tadi diletakkan di atas meja kecil bergetar pelan. Getaran yang seharusnya biasa saja itu tiba-tiba membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Entah kenapa, ia langsung merasa gelisah. Ia meraih ponsel, melihat nama yang muncul di layar, Ibu Ratmi. Tenggorokannya terasa kering mendadak. Ini telepon pertama dari ibu mertua setelah semua kejadian semalam. Ariana sempat ragu. Jarinya berhenti beberapa detik di atas layar sebelum akhirnya ia menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Bu. Suaranya pelan. Di seberang, terdengar suara Bu Ratmi yang ceria, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi di dunia. Waalaikumsalam, Ariana. Ibu baru sempat telepon. Kemarin ibu sibuk banget. Gimana rendangnya? Kamu suka? Nada bicaranya ringan, bahkan terdengar bangga. Itu ibu yang masak sendiri loh, bukan beli. Ariana menelan ludah. Pertanyaan sederhana itu membuat dadanya terasa sesak. Sejenak ia terdiam, seolah kata-kata dokter kembali terngiang. Racun masuk dari makanan terakhir, dari rendang. Ia melirik ke arah ranjang, memastikan Dito masih tertidur. Suara oksigen pelan mengisi ruang kecil itu. Gimana Reko? Desak Bu Ratmi tanpa curiga. Ariana menarik napas panjang, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Rendangnya, semuanya dihabiskan Mas Dito, Bu. Jawabnya pelan tapi jelas. Tanpa sisakan aku. Di seberang sana tiba-tiba terdengar keheningan. Bukan jeda biasa seperti orang berpikir, tapi hening yang berat. Lalu suara kecil seperti orang terbatuk atau tersedak. Apa? Suara Bu Ratmi berubah, tidak lagi seceria tadi. Kamu bilang semuanya dihabiskan Dito? Iya, Bu. Ulang Ariana, kali ini lebih pelan. Mas nggak sisain buat aku. Dia makan semuanya malam itu. Lalu suara di ujung telepon terdengar kacau. Ada bunyi sesuatu jatuh, mungkin piring atau kursi. Suara napas Bu Ratmi mendadak tersengal lalu hilang. Telepon masih tersambung, tapi tidak ada jawaban. Ariana mengernyit, berdiri refleks. Bu? Ibu? Panggilnya cemas. Ibu bisa dengar aku? Yang terdengar hanya suara gaduh samar, seperti orang-orang panik. Lalu suara perempuan lain, sepertinya tetangga berseru. Bu Ratmi pingsan, tolong ambil air dulu. Telepon terputus tiba-tiba. Ariana berdiri di samping ranjang, ponsel masih di tangannya, jantungnya berdegup keras. Pingsan? Karena apa? Karena mendengar rendang itu dihabiskan Dito? Karena takut? Karena memang ada sesuatu di sana yang hanya Bu Ratmi tahu? Lidahnya mendadak kering. Adegan kecil tadi terasa terhubung dengan semua kejadian semalam, seperti potongan puzzle yang mulai memperlihatkan gambar mengerikan di tengahnya. Kalau rendang itu benar-benar mengandung racun, dan Bu Ratmi shock ketika tahu Dito yang menghabiskannya, berarti siapa yang seharusnya memakannya? Ariana duduk kembali, lututnya lemas. Ia memandangi suaminya yang masih terbaring. Teringat lagi bagaimana Dito dengan lahap menikmati rendang itu, tanpa menawarkan sedikit pun untuknya. Kalau tadi malam Dito tidak serakus itu, kalau ia sempat menyendok meski hanya satu potong, mungkin sekarang posisinya akan berbeda. Mungkin tubuhnya lah yang terbaring dengan selang infus. Atau lebih buruk lagi. Perlahan, satu kalimat muncul di benaknya.
menakutkan tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Apakah rendang itu sebenarnya bukan hadiah untuk mereka, tetapi jebakan untuknya? Ariana menggeleng cepat, seolah ingin mengusir pikiran yang menurut ajaran sejak kecil harus dihindari. Suudzon pada orang tua, apalagi mertua sendiri. Tapi suara tersedak di ujung telepon tadi menolak untuk hilang. Beberapa menit kemudian, ponsel berdering lagi. Kali ini bukan nomor Bu Ratmi, tetapi nomor tidak dikenal dari daerah rumah mertua. Ariana mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo, ini Bu Ariana?" Suara perempuan dewasa, sedikit ngos-ngosan. "Iya, saya. Dengan siapa ini, Bu?" "Saya Bu Rini, tetangganya Bu Ratmi. Maaf mengganggu. Tadi Ibu Ratmi lagi telepon sama Ibu ya. Soalnya habis telepon, beliau mendadak lemas, pucat, terus pingsan. Ini kami bawa ke puskesmas jelasnya." Ariana terdiam sejenak. "Iya, tadi beliau telepon saya. Terus teleponnya jatuh. Saya dengar orang-orang panik. Bagaimana kondisi Ibu sekarang, Bu?" "Masih diperiksa, Bu. Tekanan darahnya turun. Katanya shock." "Dokter di sini tanya, beliau habis dengar kabar apa?" "Kami juga nggak tahu pasti. Cuma tadi sempat ngomong lirih, harusnya bukan Dito. Bukan Dito." Gitu. Suara Bu Rini merendah, seolah takut menyampaikan kalimat itu. Dada Ariana berdesir dingin. Kata-kata itu menusuk tepat titik yang tadi ia takutkan. Harusnya bukan Dito. Berarti siapa? Ariana hampir tidak bisa mengeluarkan suara. "Oh, begitu, Bu." Hanya itu yang sanggup ia ucapkan. "Saya cuma mau kasih kabar. Mungkin Ibu mau menghubungi suami atau keluarga lain. Biar pada tahu, soalnya ini kondisi Ibu juga butuh keluarga dekat," kata Bu Rini. Lagi. "Iya, Bu. Terima kasih sudah bantu Ibu Ratmi," balas Ariana sopan. Setelah menutup telepon, ia mematung beberapa saat, seolah dunia di sekitarnya mengecil. Kata-kata dari dokter, suara pingsan di telepon, kalimat lirih, harusnya bukan Dito dari mulut tetangga, semua berputar di kepalanya, membentuk kesimpulan yang tidak berani ia ucapkan. Kalau bukan Dito, berarti orang lain. Dan orang lain itu, di rumah itu, yang seharusnya makan rendang kiriman ibu mertua, hanya Ariana. Ia bergidik. Tangan yang memegang ponsel menjadi dingin sampai ke ujung jari. Ia memandang Dito lekat-lekat, melihat suaminya yang selama ini lebih sering memilih berpihak pada ibunya, tapi kini berbaring tak berdaya karena sesuatu yang sangat mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk dirinya. Perasaan yang muncul bukan hanya takut, tapi juga getir. Selama ini ia sendirian menghadapi sikap mertua, bahkan sering ditinggal suami dalam debat-debat kecil yang selalu berujung pada ia yang disalahkan. Dan sekarang, ketika bahaya datang dari arah yang sama, tubuh siapa yang jatuh duluan? Ariana menghela napas panjang, menundukkan kepala. "Mas," lirihnya. "Kalau aku bilang ke Mas apa yang terjadi barusan, apa Mas bakal percaya? Atau aku lagi-lagi dibilang lebay, suka menuduh, nggak hormat sama orang tua?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia tahu, cepat atau lambat, Dito harus tahu tentang telepon tadi. Tentang ibunya yang pingsan setelah mendengar rendang habis dimakan. Tentang kalimat harusnya bukan Dito. Tapi ia juga tahu, fakta itu bisa meledakkan apapun yang tersisa dari rasa hormat dan cinta di antara mereka. Sekali ia mengatakannya, tidak akan ada jalan kembali. Semua topeng akan dipaksa lepas. Untuk pertama kalinya, Ariana merasakan sesuatu yang mirip garis batas di dalam dirinya. Garis antara tetap diam demi menjaga kerukunan keluarga, atau bicara demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan sederhana yang tak bisa ia bantah. Hidupnya barusan nyaris berakhir hanya karena satu mangkuk rendang. Satu hal kecil yang selama ini dianggap wajar dalam hubungan keluarga, kirim-kiriman makanan, mendadak berubah menjadi sesuatu yang membuatnya mempertanyakan siapa sebenarnya yang layak ia sebut keluarga. Pikiran itu terus mengulang di kepala Ariana seperti kaset rusak. Ia duduk di samping ranjang Dito, tapi matanya kosong menatap lantai. Di tangan kirinya, ponsel masih terasa dingin, seolah menyimpan gema suara tetangga tadi. Harusnya bukan Dito.
Beberapa jam berlalu sejak telepon itu. Dokter datang memeriksa, perawat mengganti kantong infus, suara langkah kaki keluar masuk ruangan. Namun di dalam diri Ariana, waktu seperti berhenti di satu titik. Detik ketika ia sadar, kalau saja semalam Dito sedikit lebih baik hati dan menyisakan sepotong rendang untuknya, mungkin sekarang yang terbaring di ranjang itu adalah dirinya, atau mereka berdua sekaligus. Ketakutan dan rasa terancam itu pelan-pelan berubah bentuk jadi sesuatu yang lebih dingin. Kewaspadaan. Sekitar menjelang siang, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari arah koridor, disertai suara sandal yang diseret dan napas yang memburu. Ariana menoleh refleks. Pintu kamar terbuka dengan cepat, dan sosok yang sangat ia kenal berdiri di ambang pintu. Bu Ratmi. Wajah ibu mertua itu pucat. Kerudung yang ia kenakan berantakan. Ujungnya miring seolah dipasang terburu-buru. Matanya bengkak, entah karena menangis atau tekanan darah yang turun tadi. Begitu masuk, tatapannya langsung tertuju pada Dito yang terbaring dengan selang infus dan masker oksigen. Dito. Suara Bu Ratmi pecah. Tanpa memedulikan Ariana yang ada di sudut ruangan, ia melangkah cepat ke samping ranjang, menggenggam tangan anaknya dan langsung menangis histeris. Anak ibu, kenapa jadi begini? Ya Allah, Dito, bangun, nak. Ibu di sini. Tangisannya keras, memecah kesunyian kamar. Tubuhnya bergetar, kedua bahunya naik turun. Ariana spontan bangkit dari kursi, bergeser ke sudut dekat jendela, memberi ruang. Dari sana, ia menyaksikan semuanya, seperti menonton adegan drama yang anehnya terasa asing, meski pemeran utamanya adalah keluarga sendiri. Ibu. Dito membuka mata sedikit karena suara itu. Suaranya lemah, tapi cukup terdengar. Bu, kok ibu ada di sini? Ibu dapat kabar dari tetangga. Jawab Bu Ratmi di sela isak. Tiba-tiba ibu ditelepon, dibilang kamu di rumah sakit, keracunan. Ibu langsung buru-buru ke sini. Ibu salah, ibu salah. Tangannya mengusap wajah Dito, entah menenangkan atau menenangkan diri sendiri. Ariana memperhatikan dengan saksama. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Ibu salah, nak. Bukan, kenapa bisa begini? Atau apa yang sebenarnya terjadi? Seolah-olah di balik tangisan dan pelukan itu, ada sesuatu yang sebenarnya sudah ia ketahui sejak awal. Keracunan dari mana, Bu? Tanya Dito lirih. Mengerjap pelan. Dokter bilang, dari makanan, dari rendang itu. Sejenak, pandangan Bu Ratmi membeku. Tatapannya yang semula hanya penuh panik, kini menyelipkan kilatan lain, takut, mungkin juga rasa bersalah. Rendang yang ibu kirim semalam, suaranya merendah. Iya, Bu, sela Ariana pelan dari sudut ruangan. Ia akhirnya bicara meski suaranya hampir tenggelam oleh dengung mesin oksigen. Dokter bilang racun itu masuk dari makanan terakhir yang Mas makan. Dokter sudah cek, dan Mas cuma makan rendang itu malam tadi. Bu Ratmi menoleh ke Ariana. Untuk pertama kalinya sejak masuk kamar, ia benar-benar menatap menantunya. Ada sesuatu yang berputar di balik matanya. Kaget, tidak terima, tapi juga sekelebat ketakutan yang tidak sempat disembunyikan. Ia buru-buru mengusap air mata, seolah ingin merapikan raut wajahnya. Itu, nggak mungkin, katanya cepat. Rendang itu ibu masak sendiri. Dagingnya beli di pasar langganan. Bumbunya juga biasa. Nggak ada yang aneh. Mungkin di rumah kamu ada makanan lain, atau suamimu makan sesuatu di luar, Ren. Ariana menarik napas pelan, berusaha tetap tenang. Dokter sudah tanya, Bu. Semalam Mas cuma makan rendang. Nggak ada makanan lain. Saya ada di rumah, saya yang menyaksikan. Bahkan, saya nggak kebagian sedikit pun, katanya tanpa mengeraskan suara, tapi juga tidak melunakkannya. Ujung kalimat itu membuat wajah Bu Ratmi berubah lagi. Ia menunduk sesaat, suaranya melemah. Jadi, Dito yang habiskan semua? Tanyanya lirih. Padahal Ariana tadi pagi sudah mengatakannya lewat telepon. Iya, Bu, jawab Ariana. Seperti yang saya bilang tadi pagi di telepon sebelum ibu pingsan. Hening turun ke ruangan. Hanya suara monitor di sudut dan napas berat Dito yang terdengar. Bu Ratmi duduk perlahan di tepi ranjang. Punggungnya sedikit membungkuk.
Tangannya yang tadi menggenggam tangan Dito erat kini longgar, seperti tiba-tiba kehilangan tenaga. "Ibu, nggak pernah punya niat jahat sama kamu, toh?" ucapnya pelan, entah kepada Dito atau dirinya sendiri. Ibu cuma... Ia berhenti, tenggorokannya seperti tersumbat. Ariana menunggu, ingin tahu kelanjutan kalimat itu. Tapi Bu Ratmi malah menunduk makin dalam, menangis lagi. Tangannya menutup wajah, bahunya terguncang hebat. Dari sudut ruangan, Ariana justru merasa ada yang janggal. Tangisan itu terdengar lebih seperti tangis orang yang ketakutan ketahuan, bukan sekadar sedih melihat anak sakit. "Ibu cuma apa?" Dito memaksakan suara, berusaha bangun sedikit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Ibu bilang sama aku, rendang itu, ada apa?" "Aku juga ingin tahu, Bu," timpal Ariana, kali ini lebih tegas. "Karena dokter bilang, kalau saja kami terlambat membawa Mas ke rumah sakit, kondisinya bisa jauh lebih parah. Kalau Mas meninggal karena makanan yang datang dari rumah ibu sendiri, kira-kira aku harus menyalahkan siapa?" Sorot mata Ariana tidak lagi selembut dulu. Bukan juga kasar, tapi jernih dan tajam, penuh luka yang menumpuk. Bu Ratmi menoleh, sedikit tersinggung, namun ketakutan di wajahnya terlalu nyata untuk ditutupi oleh gengsi. "Kamu menuduh Ibu Ran?" Suaranya meninggi tipis. "Ibu ini orang tua kalian. Ibu yang besarkan Dito dari kecil. Masa kamu tega berpikir ibu tega meracuni anak sendiri?" "Saya tidak menuduh, Bu," jawab Ariana pelan namun mantap. "Saya hanya menyebutkan fakta. Racunnya dari makanan terakhir adalah rendang kiriman ibu. Dan tadi tetangga bilang, sebelum pingsan ibu sempat berulang-ulang bilang, harusnya bukan Dito. Kalau bukan Dito, lalu siapa?" Kali ini wajah Bu Ratmi benar-benar berubah. Matanya membesar, rahangnya menegang. "Kamu dengar dari mana?" Tanyanya cepat, panik. "Dari Bu Rini, tetangga ibu. Dia yang telepon saya dari puskesmas tadi pagi," jawab Ariana tanpa mengalihkan pandangan. "Dia bilang ibu shock, katanya begitu." Harusnya bukan Dito. Ruang itu seakan menyusut. Udara terasa berat. Dito terdiam di atas ranjang, menatap ibunya dan istrinya bergantian. Wajahnya, meski lemah, jelas menunjukkan kebingungan dan kengerian yang sama. "Ibu," suaranya parau. "Apa maksudnya harusnya bukan Dito?" Bu Ratmi menggigit bibirnya, kepalanya menggeleng pelan. "Ibu nggak tahu. Ibu ngomong apa juga nggak sadar. Orang pingsan kan suka ngoceh nggak jelas." Elaknya tergesa-gesa. "Pokoknya ibu nggak pernah punya niat apa-apa. Ibu cuma... Lagi-lagi kalimat itu menggantung di udara. Ariana bisa merasakan bahwa di balik cuma itu ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang Bu Ratmi belum siap akui. Ia ingat bagaimana selama ini ibu mertua sering mengomel tentang dirinya. Menyebutnya anak orang kaya yang nggak tahu diri, istri yang terlalu mengatur, perempuan yang bikin anak laki-laki berjarak dari ibunya sendiri. Ia tahu betul, dalam banyak obrolan yang ia dengar tanpa sengaja, namanya jarang disebut dengan nada sayang. Sekarang, melihat Bu Ratmi menangis di samping ranjang, Ariana tiba-tiba merasa asing. Perempuan yang terseduh-seduh memegang tangan Dito itu memang ibu suaminya. Tapi entah sejak kapan, ia tidak lagi bisa melihat figur orang tua di sana. Yang ia lihat hanya seseorang yang entah sengaja atau tidak, telah menempatkan nyawa anaknya sendiri sebagai taruhan dalam permainan kebencian yang tumbuh terhadap menantunya. Ariana mengalihkan pandangan ke jendela, menatap langit siang yang mulai cerah. Di dalam hati, sesuatu mengeras. Ia sadar, apapun penjelasan Bu Ratmi nanti, rasa aman yang dulu pernah ia miliki dalam keluarga ini sudah runtuh. Pertemuan di rumah sakit ini mungkin terlihat seperti adegan penuh air mata antara ibu dan anak. Tapi bagi Ariana, ini adalah tanda bahwa ia tidak bisa lagi menutup mata. Bahwa mulai detik itu, ia harus lebih menjaga dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti menjaga jarak dari orang-orang yang secara formal menyandang status keluarga. Pikiran itu terus berputar di kepala Ariana saat hari berganti sore. Dito sempat tertidur sebentar setelah diberi obat,
Sementara Bu Ratmi duduk di kursi samping ranjang dengan mata sembab, sesekali mengusap hidung dengan tisu. Ariana memilih berdiri di dekat jendela, pura-pura sibuk mengatur Gordon dan mengecek ponsel, padahal ia sebenarnya sedang mengawasi setiap gerak dan kata ibu mertua. Suasana kamar sempat hening cukup lama. Hanya suara AC dan detik jam di dinding yang terdengar. Tiba-tiba, Bu Ratmi memecah keheningan dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, bukan pada siapapun. "Kalau saja kamu nggak serakah itu, toh," gumamnya lirih. Tatapannya jatuh pada wajah Dito. "Harusnya bukan kamu yang memakannya." Kata-kata itu begitu pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga Ariana. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Ia menoleh cepat, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Apa, Bu?" tanyanya pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. "Ibu barusan bilang apa?" Bu Ratmi tersentak kecil, seolah baru sadar ada orang lain di ruangan itu. Ia mengedip cepat, panik sesaat. "Hah? Ibu cuma ngomong sendiri," elaknya. "Ibu bilang kalau saja dia nggak sekuat ini, mungkin kondisinya lebih parah." Ariana menatapnya lekat-lekat. Ia tahu barusan bukan itu yang diucapkan. Kata-kata "seharusnya bukan kamu yang memakannya" masih berputar jelas di kepalanya. Hatinya langsung merapatkan semua puzzle. Telepon yang membuat Bu Ratmi pingsan ketika tahu rendang dihabiskan Dito. Kalimat "harusnya bukan Dito." Dan sekarang pengakuan yang hampir lolos dan buru-buru ditutup. "Bu," kata Ariana, kali ini lebih tegas. "Tadi ibu jelas bilang, harusnya bukan kamu yang memakannya. Maksud ibu apa?" Wajah Bu Ratmi mengeras. Sekilas muncul ekspresi kesal karena merasa dipaksa menjelaskan sesuatu yang ingin ia simpan. "Kamu tuh ya Ren, kalau dengar orang tua ngomong nggak usah dibesar-besarkan. Ibu cuma lagi ngomong sendiri, lagi sedih lihat anak sakit begini," ujarnya, mencoba terdengar tegang tapi tetap berwibawa. Ariana melangkah mendekat, kini berdiri di ujung ranjang, berhadapan dengan ibu mertua. "Saya nggak membesar-besarkan, Bu. Tapi ini menyangkut nyawa. Racun itu masuk dari makanan yang dikirim dari rumah ibu. Lalu ibu berkali-kali bilang, harusnya bukan Dito. Barusan ibu bilang, harusnya bukan kamu yang memakannya. Kalau bukan Dito, lalu siapa, Bu? Saya?" Nada suaranya tidak keras, tetapi setiap kata jatuh dengan jelas. Bu Ratmi menatapnya dengan sorot tajam, seperti biasa ketika merasa posisinya terancam. Mulutnya dibuka, ingin menyanggah, tetapi tidak ada jawaban yang cukup aman untuk diucapkan. Saat suasana menegang itu, Dito menggeliat pelan di ranjang. Napasnya terdengar lebih berat, tapi matanya mulai terbuka. Ia tidak sepenuhnya sadar, tapi cukup untuk menangkap potongan suara ibunya. "Seharusnya bukan kamu yang memakannya." Kalimat itu melayang di antara kesadarannya yang kabur. Ia berkedip beberapa kali, mencoba fokus. "Bu," suaranya pelan, serak. "Ibu barusan bilang apa?" "Tentang siapa yang harusnya makan rendang itu." Ariana refleks menoleh ke arah Dito. Ternyata suaminya mendengar, setidaknya sebagian. Bu Ratmi tampak lebih panik. Ia berdiri, seolah ingin mengalihkan pembicaraan, merapikan selimut anaknya yang sebenarnya sudah rapi. "Kamu nggak usah mikir macam-macam dulu toh," katanya terburu-buru. "Kamu fokus sembuh saja. Omongan ibu tadi cuma orang tua lagi kalut. Ibu nggak maksud apa-apa. Tapi ibu jelas bilang harusnya bukan kamu yang memakannya," potong Ariana cepat sebelum kesempatan itu hilang. "Mas juga dengar kan?" tanya Ariana pada Dito. Dito menatap Ariana dan ibunya bergantian, bingung dan pucat. "Aku dengar sedikit," akunya pelan. "Ibu, jelasin dong, rendang itu ibu kirim buat siapa sebenarnya? Buat kami berdua? Atau cuma buat Ariana?" Ruangan itu seperti menahan napas. Pertanyaan itu meski sederhana, membuka pintu yang sejak tadi Bu Ratmi coba tutup rapat-rapat. Ibu mertua itu menggenggam ujung kerudungnya, jari-jarinya gelisah. "Ya buat kalian berdua lah," jawabnya lirih. "Masa ibu kirim makanan nggak pakai niat baik? Ibu cuma salah ngira. Mungkin dagingnya sudah nggak segar. Ibu juga nggak nyangka sampai begini."
Tapi kenapa ibu shock dan pingsan setelah tahu rendangnya dihabiskan Mas Dito? Ariana tidak melepas tekanan. Kenapa bukan bertanya dulu bagaimana kondisi kami, malah langsung jatuh pingsan sambil bilang, harusnya bukan Dito? Kenapa, Bu? Bu Ratmi mendengus pelan, putus asa. Kamu ini kenapa suka banget mengorek-ngorek? Ibu sudah bilang tadi, ibu nggak sadar waktu ngomong. Jangan diseret kemana-mana, ujarnya. Tapi suaranya terdengar goyah, tidak setegas biasanya. Dito terdiam, tapi Ariana bisa melihat sesuatu di wajah suaminya. Kecewa. Dulu sebelum menikah, Dito selalu menggambarkan ibunya sebagai sosok yang tegas tapi lembut. Kini, melihat ibunya menghindar dari pertanyaan yang menyangkut nyawanya sendiri, ia tampak seperti orang yang perlahan kehilangan pijakan. Bu, kali ini Dito yang bersuara meski lemah. Kalau memang ada yang ibu tahu tentang rendang itu, bilang ke aku. Aku anak ibu. Kalau ibu cuma ngomel karena nggak suka sama Ariana, itu lain cerita. Tapi ini nyawa, Bu. Nyawa aku, dan mungkin nyawanya dia juga. Mendengar Dito menyebut nyawanya dia juga sambil sedikit melirik ke arah Ariana, hati Ariana terasa ditarik. Baru kali ini ia merasa Dito benar-benar menempatkannya dalam kalimat yang sama pentingnya dengan ibunya. Tapi di saat yang sama, luka lama ikut muncul. Kenapa baru sekarang? Bu Ratmi menggigit bibir bawahnya, air mata kembali mengalir. Tapi tangisan itu tidak lagi murni sedih. Ada sesuatu yang berat di baliknya. Ibu cuma pikir. Ia menghela napas panjang, lalu menghentikan kalimatnya lagi. Kepalanya menggeleng kuat, seolah memutuskan sesuatu di dalam. Sudahlah, kalian istirahat. Kalau ibu ngomong apa-apa, nanti dikira ibu jahat. Padahal ibu cuma ingin melindungi anak ibu. Melindungi anak, tapi pakai cara begini. Ariana tak tahan lagi. Kalau yang makan rendang itu aku, Bu. Kalau yang sekarang terbaring di ranjang ini aku, bukan Mas. Ibu tetap akan bilang ibu cuma ingin melindungi anak ibu? Pertanyaan itu seperti pisau yang meluncur tepat ke pusat. Bu Ratmi menatap Ariana dengan tatapan tajam penuh sakit hati. Kamu itu dari dulu nggak pernah benar-benar mengerti perasaan orang tua, Ran. Kamu pikir ibu nggak sakit hati lihat anak ibu berubah setelah nikah sama kamu? Kamu tarik dia jauh dari keluarganya. Kamu atur keuangannya. Kamu bikin dia lebih dengerin kamu daripada ibunya sendiri. Ibu cuma ingin mengembalikan dia, supaya dia sadar diri, katanya. Suara meninggi di akhir kalimat. Ariana terhenyak. Kata-kata itu bukan pengakuan langsung, tapi cukup untuk menyingkap niat di balik sikap Bu Ratmi selama ini. Jadi semua ucapan manis tentang keluarga besar dan saling bantu hanyalah selimut untuk sesuatu yang lebih keras. Keinginan mengontrol anak laki-lakinya dan menyingkirkan menantu yang dianggap mengancam. Jadi caranya dengan mengirim makanan yang akhirnya mengandung racun? Tanya Ariana. Suaranya pelan tapi menusuk. Kalau tujuan ibu cuma mau kasih pelajaran, ibu tahu nggak? Pelajarannya hampir membuat anak ibu mati. Dito memejamkan mata, air mata keluar dari sudutnya. Cukup, sudah, gumamnya pelan. Aku nggak kuat dengar lagi. Namun kata-kata itu justru memperjelas garis yang mulai terbentuk di dalam ruangan. Ariana berdiri di satu sisi, dengan luka dan kecurigaan yang kini hampir menjadi keyakinan. Bu Ratmi di sisi lain, dengan rasa bersalah yang diselimuti ego dan gengsi sebagai orang tua. Sementara Dito, terbaring di tengah-tengah, menjadi bukti hidup bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam cara mereka saling mencintai. Rahasia itu memang belum diucapkan bulat-bulat, belum ada pengakuan gamblang, itu untukmu, Ariana. Tapi setiap potongan ucapan, setiap reaksi spontan, setiap kebingungan yang berujung pada kalimat, seharusnya bukan kamu yang memakannya. Sudah cukup membuat Ariana mengerti. Dalam rumah ini, dirinya tidak pernah benar-benar dianggap bagian yang harus dilindungi. Hanya tamu yang kebetulan membawa uang, yang kalau hilang pun mungkin hanya akan dikenang sebagai masalah, bukan kehilangan. Dan sejak hari itu, hubungan keluarga yang tadinya sudah retak berubah menjadi pecah besar. Tidak lagi hanya soal sikap dingin dan uang yang diminta.
Ada racun, ada nyawa, dan ada kepercayaan yang sudah nyaris mustahil dikembalikan. Dalam diam, di kursi kecil samping jendela kamar rumah sakit, Ariana menunduk menatap kedua telapak tangannya. Ruangan itu masih sama. Dito terbaring lemah. Bu Ratmi duduk di sudut lain pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi bagi Ariana, semuanya sudah terasa berbeda. Ada jarak yang tak terlihat namun nyata di antara mereka. Bukan lagi sekadar tidak cocok. Ini luka yang terlalu dalam. Satu persatu kenangan lama muncul, seperti potongan video yang tak bisa ia hentikan. Ia ingat pertama kali datang ke rumah keluarga Dito setelah menikah. Saat itu, ia membawa banyak bingkisan dari rumah orang tuanya, berniat menunjukkan bahwa ia serius ingin menjadi bagian dari keluarga. Namun yang ia dengar dari balik dapur waktu sedang membantu merapikan piring, justru kalimat Bu Ratmi yang pelan tapi jelas. Ya wajar, dia bawa banyak. Kan rumah mereka besar, uangnya banyak. Kita harus pintar-pintar manfaatin selagi mereka dekat. Saat itu Ariana pura-pura tidak dengar, menenangkan diri bahwa mungkin itu hanya gurauan. Tapi gurauan itu terus diulang dalam bentuk lain. Di kesempatan lain, ia ingat ketika ayahnya meninggal dan meninggalkan sebagian warisan untuknya berupa rumah dan sejumlah uang. Belum genap 40 hari, Bu Ratmi sudah mulai membicarakan soal renovasi rumah mereka, soal modal usaha untuk adik-adik Dito, soal investasi bersama yang ujung-ujungnya selalu mengarah ke rekening Ariana. Kamu kan sekarang pegang warisan, Ran. Sayang kalau cuma di tabungan. Dipakai bantu Dito dan keluarga juga kan sama saja. Kamu bantu masa depanmu sendiri. Kata Bu Ratmi waktu itu, sementara Dito duduk diam di samping, tidak benar-benar membela istrinya ketika Ariana bilang ingin menahan dulu uang itu untuk kebutuhan pribadi dan jaga-jaga. Lalu ada juga hinaan-hinaan halus yang lama-lama mengikis rasa hormatnya. Setiap kali Ariana datang terlambat ke rumah mertua karena harus menyelesaikan pekerjaan, Bu Ratmi selalu berkomentar di depan keluarga lain. Iya, maklum Ariana kan wanita karir, kalau cuma urusan keluarga mungkin nomor sekian buat dia. Ketika Ariana memasak dan rasanya sedikit berbeda, selalu ada kalimat, "Ibu sih senang kamu mau belajar, tapi ya beda sama masakan rumahan. Maklum, kamu biasa hidup enak dari kecil, pasti jarang sentuh dapur." Semua itu disampaikan dengan senyum dan tawa. Tapi bagi Ariana, kalimat-kalimat itulah yang pelan-pelan menikam. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Bu Ratmi mulai terang-terangan berusaha menjauhkan Dito darinya. "Toh, kamu itu anak lelaki satu-satunya. Jangan sampai terlalu diatur istri. Ibu lihat kamu sekarang kalau ada masalah, lebih pilih cerita ke dia daripada ke ibu. Nanti kalau kamu susah, dia belum tentu bertahan. Keluarga yang pasti akan selalu ada buat kamu. Ingat itu." Begitu kira-kira nasihat yang sering Ariana dengar. Entah sengaja diperdengarkan atau memang tidak peduli kalau ia mendengar. Setelah nasihat-nasihat itu, sikap Dito pelan-pelan berubah. Lebih sering membela ibunya. Lebih sering menuduh Ariana terlalu sensitif ketika ia mencoba mengungkapkan rasa tidak nyamannya. Ariana menelan ludah. Rasanya pahit. "Selama ini aku cuma dipakai," batinnya. Dipakai untuk uang, dipakai untuk status, dipakai sebagai tameng supaya keluarga Dito tampak baik di depan orang tuanya, karena berhasil mendapatkan menantu dari keluarga mapan. Tapi ketika menyangkut perlindungan, ia tidak pernah benar-benar masuk daftar prioritas. Bahkan sekarang, setelah kejadian rendang beracun ini, yang paling pertama dipikirkan Bu Ratmi tetap anak lelakinya sendiri. Kalimat "ibu cuma ingin melindungi anak ibu" terus terngiang. Di kalimat itu tidak ada namanya. Ia hanya sosok yang tampaknya boleh dibiarkan jadi korban asalkan anak yang dimaksud tetap aman. Siang itu, Dito sempat lebih segar dan bisa duduk bersandar. Ariana membantu menaikkan sandaran tempat tidur, membereskan bantal, memeriksa selang infus. Bu Ratmi duduk di kursi, sedikit menjauh, wajahnya muram. Hening berlangsung cukup lama sebelum Ariana membuka suara. "Mas," panggilnya pelan.
Kalau nanti Mas sudah lebih kuat, kita perlu bicara banyak, bukan cuma soal rendang. Dito menoleh, matanya lelah tapi cukup fokus. Maksudmu? Tanyanya. Ariana menarik napas dalam. Aku sudah capek, Mas, ucapnya jujur. Capek jadi istri yang harus selalu mengerti semua orang, tapi nggak pernah benar-benar dimengerti. Capek dibilang lebay setiap kali aku tersakiti. Capek lihat keluargamu menganggap aku cuma dompet yang kebetulan menikah denganmu. Dan sekarang, setelah hampir kehilangan Mas karena sesuatu yang datang dari rumah sana, aku makin sadar. Aku ini nggak pernah benar-benar punya tempat di keluarga kalian. Dito terdiam. Kata-kata itu berat, tapi Ariana tidak lagi bisa menahannya. Aku nggak bilang Mas harus pilih antara aku dan ibu. Aku tahu itu kejam, lanjutnya pelan. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak apa-apa lagi. Luka ini kebanyakan, Mas. Bukan cuma kejadian kemarin. Ini kumpulan dari semua kata-kata yang ibu lempar selama bertahun-tahun. Semua momen Mas diam ketika seharusnya bisa membelaku. Semua uang yang keluar tanpa pernah ada kata-kata terima kasih. Seolah itu kewajiban. Bu Ratmi yang sedari tadi pura-pura tidak mendengar, akhirnya bersuara. Kalau kamu merasa begitu tersakiti, kenapa dari dulu nggak bilang? Nada suaranya sinis. Selama ini di depan ibu kamu selalu kelihatan baik-baik aja. Senyum, bawa makanan, bawa hadiah. Tiba-tiba di sini kamu ngomong seakan-akan kami ini monster. Ariana menoleh pelan. Saya sudah sering bilang, Bu. Tapi ibu selalu bilang saya lebay, terlalu bawa perasaan. Dan kalau saya curhat ke Dito, Mas selalu bilang, sudahlah, namanya juga orang tua. Jadi saya belajar diam. Sampai sekarang diam itu malah hampir bikin suami saya mati. Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi. Dito memejamkan mata, jelas merasa tertampar kenyataan. Aku nggak sadar sampai separah ini, Ran, gumamnya. Aku pikir semua cuma gesekan biasa mertua dan menantu. Aku kira kalau kamu sabar, semua akan membaik. Aku juga dulu pikir gitu, saut Ariana. Tapi sabarku punya batas. Waktu ibu terus-terusan minta uang dari warisan, aku masih diam. Waktu aku dengar ibu bilang ke tetangga bahwa aku cuma numpang nama besar ayahku, aku masih bilang ke diriku sendiri, mungkin ibu cuma lagi capek. Tapi sekarang, setelah ada racun dari makanan yang datang dari sana, aku nggak bisa lagi menenangkan diriku dengan alasan-alasan itu. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan namun mantap. Luka ini sudah terlalu dalam, Mas. Bukan cuma goresan kecil yang bisa hilang dengan satu pelukan atau satu kata maaf. Dan aku nggak yakin setelah kamu sembuh, aku masih bisa hidup dalam pola yang sama. Diminta memberi terus, tapi kalau tersakiti disuruh mengerti terus. Dito tidak langsung membalas. Ia menatap langit-langit, lalu menoleh ke Ariana. Ada air mata di sudut matanya. Terus, kamu maunya gimana? Tanya Dito, jujur, tanpa pertahanan. Kamu mau aku apa? Menjauhi ibu? Putus hubungan? Aku bingung, Ran. Di satu sisi dia ibuku, di sisi lain, kamu istriku. Dua-duanya penting. Ariana tersenyum pahit. Aku nggak minta Mas jadi anak durhaka. Tapi aku juga nggak mau terus jadi istri yang dikorbankan demi citra anak yang berbakti. Satu-satunya hal yang aku mau sekarang cuma satu. Dihargai sebagai manusia yang punya batas. Kalau itu terlalu berat, mungkin kita memang nggak sejalan lagi. Kalimat itu menggantung di udara seperti pengumuman keputusan yang belum resmi, tapi sudah jelas arahnya. Bu Ratmi menatap Ariana dengan pandangan tak percaya, seolah tidak pernah membayangkan menantunya yang selama ini selalu diam bisa bicara setegas itu. Dito menahan napas, sadar bahwa yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar pertengkaran sementara, tapi masa depan rumah tangga mereka. Di dalam hati Ariana, keputusan belum ia ucapkan, tapi perlahan mengeras. Luka yang sudah terlalu dalam tidak bisa disembuhkan dengan permintaan maaf yang terlontar karena panik. Butuh perubahan sikap, dan ia ragu keluarga itu mau benar-benar berubah. Untuk pertama kalinya, ia mulai membayangkan hidup tanpa Dito dan keluarganya. Bukan karena ia tidak lagi sayang, tapi karena ia akhirnya sayang pada dirinya sendiri.
Bayangan itu belum berbentuk jelas, tapi cukup untuk membuat dada Ariana terasa sedikit lapang di tengah segala sesak. Hari-hari berikutnya di rumah sakit berjalan pelan, seperti menunggu sesuatu yang belum juga berani lahir. Entah itu keputusan, entah itu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dito perlahan mulai stabil. Alat bantu oksigen dilepas, infus dikurangi. Ia sudah bisa duduk tanpa terlalu pusing, sudah bisa bercakap dalam durasi yang lebih lama walau masih cepat lelah. Dokter mengatakan, jika tidak ada kendala, beberapa hari lagi ia bisa pulang. Kalimat "bisa pulang" yang seharusnya melegakan justru membuat perut Ariana mengencang. Pulang kemana? Pulang ke rumah yang sama, dengan pola yang sama. Seolah tidak pernah ada rendang dan racun, atau pulang hanya untuk kemudian berpisah. Suatu sore, ketika matahari miring dan cahaya masuk lewat jendela kamar dengan warna keemasan pucat, suasana di kamar terasa lebih tenang. Perawat baru saja keluar setelah memeriksa tekanan darah Dito. Ariana duduk di kursi dekat ranjang, memotong buah menjadi potongan kecil. Bu Ratmi duduk agak jauh, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Keriput di sekitar mata seperti bertambah dalam beberapa hari. "Mas, makan buah dulu sedikit," ujar Ariana pelan, menyodorkan mangkuk kecil ke arah Dito. Dito mengangguk, mengambil beberapa potong, mengunyah pelan. "Terima kasih," katanya singkat, lalu meletakkan mangkuk di meja samping. Pandangannya sejak tadi sering melirik ke arah ibunya, seperti menunggu sesuatu. Ariana bisa merasakan ketegangan itu, sesuatu yang menggantung di antara mereka bertiga. Akhirnya, Dito menarik napas panjang. "Bu," panggilnya, kali ini suaranya lebih tegas dari hari-hari sebelumnya. "Aku mau tanya, dan aku butuh jawaban yang jujur. Soal rendang itu." Bu Ratmi yang sedari tadi menunduk, mengusap-usap tas kecilnya, menegang. Tangannya berhenti bergerak. "Tok, kita bahas yang lain saja dulu. Kamu baru sembuh, jangan mikirin yang berat-berat," elaknya. "Justru karena aku hampir mati, Bu, aku nggak mau ada yang menggantung lagi," potong Dito. Tatapannya lurus pada ibunya. "Aku butuh tahu, rendang itu benar-benar ibu yang masak? Atau dari mana?" Ariana menahan napas. Inilah saat yang sejak hari pertama ia takut-takut, tetapi diam-diam tunggu. Ia meletakkan pisau dan piring, menautkan kedua tangannya di pangkuan. Bu Ratmi tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. "Ya dari ibu lah, siapa lagi? Ibu kan bilang, itu rendang khas ibu. Jangan bohong lagi, Bu." Kali ini Ariana yang menyela, namun suaranya tetap pelan. Kebohongan ibu hampir merenggut nyawa Mas. Kalau sekarang masih dilanjutkan, artinya ibu memang nggak pernah sayang sama siapapun kecuali diri sendiri. Urat di pelipis Bu Ratmi tampak menegang. "Kamu jangan kurang ajar, Ran. Cara bicaramu itu." "Bu," Dito memotong. Suaranya melelah tapi tegas. "Tolong, untuk sekali ini saja, jujur sama aku. Kalau memang ada yang ibu sembunyikan, mending keluar dari mulut ibu sendiri daripada aku dengar dari orang lain. Aku butuh tahu." Hening jatuh. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Bu Ratmi menunduk menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, entah karena menahan tangis atau menahan sesuatu yang lebih berat. Ketika ia membuka mulut, suaranya seperti keluar dari tenggorokan yang kering. "Rendang itu bukan ibu yang masak," akhirnya ia mengaku, pelan sekali. Dito memejamkan mata, Ariana menegang. "Terus, dari siapa?" tanya Dito. "Dari tetangga," jawab Bu Ratmi, pandangannya tetap menunduk. "Dia kirim ke rumah, bilang kebanyakan masak. Ibu juga nggak terlalu kenal dia. Katanya sih buat berbagi, tapi entah kenapa dari awal ibu udah nggak srek. Dagingnya kelihatan aneh, baunya juga agak beda. Ibu sebenarnya sudah mau buang, tapi..." Suaranya lirih hampir tak terdengar. "Ibu kepikiran kamu." Ruangan seketika terasa lebih sempit. Ariana memandang ibu mertua yang kini tampak lebih kecil dari biasanya. "Kepikiran saya?" Suaranya bergetar. "Maksud ibu?" Bu Ratmi menelan ludah, air mata mengalir dari sudut mata. "Ibu kesel sama kamu, Ran. Kesel karena sejak kamu nikah sama Dito, dia jadi jauh dari ibu. Kesel karena setiap ada urusan uang, kamu selalu tanya-tanya,
seolah nggak percaya. Kesel karena kamu seakan pegang kendali penuh, katanya. Emosinya mulai tumpah. Jadi waktu lihat rendang itu, ibu mikir, mungkin ini kesempatan. Bukan buat membunuh, ibu nggak mikir sejauh itu. Ibu cuma ingin kamu kapok. Biar kamu ngerasain sakit perut, muntah-muntah sedikit, biar kamu nggak terlalu merasa di atas. Ariana menatapnya tak percaya. Jadi ibu sengaja mengirim makanan yang ibu sendiri nggak yakin aman ke rumah kami dengan harapan saya yang makan? Tanyanya pelan. Suaranya hampir pecah. Itu namanya cuma ingin saya kapok, Bu. Ibu nggak menyangka akan separah ini, seru Bu Ratmi, kini benar-benar menangis. Ibu pikir paling cuma sakit biasa. Ibu nggak nyangka Dito yang habiskan semua. Ibu nggak nyangka dokter bakal bilang ada racun. Kalau ibu tahu Dito yang makan, ibu pasti nggak kirim gitu, potong Ariana getir. Berarti nyawa saya boleh dipertaruhkan, yang penting bukan anak ibu. Kata-kata itu membuat suasana meledak tanpa suara. Dito menoleh perlahan ke arah ibunya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya berat. Jadi, ibu benar-benar rela kalau yang keracunan itu Ariana? Suaranya parau, nyaris tak percaya. Ibu nggak kepikiran kalau dia bisa mati. Ibu nggak mikir sejauh itu, toh. Bu Ratmi menggeleng kuat-kuat. Ibu cuma kesel. Ibu merasa dia ngambil kamu dari ibu. Ibu hanya ingin kasih pelajaran. Ibu pikir kalau dia sakit sedikit, kamu bakal sadar. Kamu bakal balik lebih dekat ke keluarga. Ibu salah. Ibu salah besar. Dito mengangkat tangan lemah menutupi wajahnya. Bahunya bergetar entah menahan marah atau sedih. Bu, itu bukan pelajaran, itu kejahatan, katanya pelan. Tapi setiap kata terasa seperti batu. Kamu tahu nggak, aku hampir mati, Bu. Kalau Ariana nggak cepat bawa aku ke sini, mungkin sekarang aku sudah nggak ada. Dan semua itu berawal dari makanan yang kamu kirim ke rumah kami dengan niat nyakitin orang yang sama sekali nggak pernah jahat ke kamu. Ariana menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia mengingat semua momen ketika ia masih berusaha memaklumi, berusaha tersenyum, berusaha mengirim hadiah, berusaha menjadi menantu baik. Ternyata di mata Bu Ratmi semua itu tidak cukup. Bahkan tubuhnya pun dianggap sah dijadikan media pelajaran. Saya selama ini salah apa ke ibu? Sampai ibu pikir saya pantas diperlakukan begitu? Tanya Ariana pelan menatap Bu Ratmi. Saya memang bukan menantu sempurna, tapi saya nggak pernah sengaja menyakiti ibu. Semua yang ibu minta, sepanjang saya mampu, saya berikan. Uang, waktu, tenaga. Tapi ujungnya, ibu balas saya dengan sesuatu yang selama ini cuma saya dengar di berita. Saya nggak menyangka pelakunya orang yang saya panggil ibu. Bu Ratmi menutup wajahnya, tak sanggup membalas. Tangisnya pecah, tapi tangis itu tak lagi menyentuh Ariana seperti dulu. Ia hanya terdengar seperti suara jauh dari seseorang yang akhirnya melihat hasil dari apa yang ditanamnya sendiri. Dito mengulurkan tangan ke arah Ariana, memintanya mendekat. Ariana duduk di tepi ranjang, membiarkan tangannya digenggam meski hatinya sudah remuk. Aku minta maaf, Ren, kata Dito, suaranya serak. Atas nama diriku, atas nama keluargaku. Kamu nggak pantas ngalamin ini. Aku yang seharusnya lindungi kamu, malah selama ini membiarkan kamu sendirian menghadapi mereka. Dan sekarang, hampir saja aku kehilangan kamu karena kebodohan dan kebencian yang aku biarkan tumbuh. Ariana menggeleng pelan. Mas tidak hampir kehilangan aku. Mas hampir kehilangan nyawanya sendiri. Jawabnya. Dan aku sudah kehilangan sesuatu yang mungkin gak akan pernah bisa kembali. Rasa percaya. Bukan cuma ke ibu, tapi juga ke Mas. Ucapan itu membuat Dito terdiam. Ia tahu pengakuan setengah mati yang baru saja keluar dari mulut ibunya mengubah segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk alasan nggak sengaja atau kebetulan. Niat itu jelas, membiarkan sesuatu yang seharusnya dibuang masuk ke rumah mereka dengan harapan menyakiti satu orang. Hanya saja, takdir membelokkan niat itu ke arah lain. Di sudut ruangan, di antara mesin infus dan bau obat-obatan, sebuah kebenaran akhirnya muncul, meski terlambat.
Bukannya melegakan, kebenaran itu justru terasa seperti pisau yang menutup rapat luka. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memastikan bahwa bekasnya akan selalu ada. Ariana duduk lama di samping ranjang Dito setelah pengakuan itu, namun pikirannya tidak lagi berada di dalam kamar rumah sakit itu. Seolah tubuhnya masih di sana, tapi hatinya berdiri di depan sebuah persimpangan besar yang selama ini ia hindari. Tidak ada lagi jalan kembali, tidak setelah kebenaran itu terucap, bahwa ia memang sengaja dijadikan sasaran. Tangan Ariana gemetar saat ia meraih cincin pernikahan di jarinya, mengusap permukaannya yang dingin, seolah berharap cincin itu bisa memberikan alasan untuk tetap bertahan. Tapi yang ia temukan hanya bayangan luka yang sudah terlalu penuh. Malam hari setelah pengakuan Bu Ratmi, Ariana pulang sebentar ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Dapur, ruang tamu, kamar tidur, semua menyimpan jejak dari perang batin yang selama ini ia lewati sendirian. Di meja makan masih ada vas bunga yang ia beli minggu lalu, sekarang layu. Di sofa ada selimut yang ia pakai ketika menunggu Dito pulang bekerja. Semuanya menjadi pengingat bahwa ia pernah mencoba membangun tempat ini dengan cinta, hanya untuk mendapatkan kebencian sebagai balasan dari keluarga suaminya. Ia duduk di ranjang, memandangi cermin besar di seberang. Di sana, ia melihat dirinya sendiri. Mata yang lelah, wajah yang pucat, tapi ada sesuatu yang baru. Ketegasan yang belum pernah muncul sebelumnya. Cinta, ia sadar, tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga diri. Cinta tidak boleh membuat seseorang terus memaafkan, bahkan ketika logika sudah berteriak untuk pergi. Cinta tidak cukup untuk melindungi jika hanya satu pihak yang memperjuangkannya. Ketika kembali ke rumah sakit, Dito langsung meraih tangannya. Aku mohon, jangan ambil keputusan sekarang. Aku minta waktu. Aku akan perbaiki semua, katanya dengan suara yang bergetar. Ariana menatapnya lama. Mas, katanya akhirnya, semua ini terjadi bukan karena satu kejadian. Ini akumulasi dari luka yang tidak pernah kita selesaikan. Aku sudah bertahan bertahun-tahun, berharap Mas berdiri untukku. Tapi setiap kali aku disakiti, yang harus mengalah selalu aku. Dito menggeleng, seperti menolak kenyataan yang baru disadari. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku banyak diam. Tapi aku bisa berubah, Ran. Beri aku waktu. Ariana tersenyum kecil, tapi senyum itu pahit. Mas baru mau berubah setelah hampir mati. Dan aku baru mau didengar setelah Mas memakannya sendiri. Kalau saja semalam Mas menyisakan sedikit untuk aku, mungkin yang terbaring di ranjang ini adalah aku. Dan apa Ibu akan menangis seperti tadi kalau itu aku? Atau justru ia akan bilang, syukurlah akhirnya dia dapat pelajarannya. Dito menunduk, tak mampu membantah. Beberapa saat kemudian, Bu Ratmi masuk ke kamar. Wajahnya berkaca-kaca, namun Ariana bisa menangkap ada sisa keangkuhan yang biasa ia tunjukkan. Ariana, Ibu minta maaf, ucapnya lirih. Ibu menyesal. Ibu nggak tahu bisa separah itu. Ariana menahan diri untuk tidak membalas dengan kalimat tajam. Ia hanya berkata pelan, Bu, penyesalan yang datang setelah hampir kehilangan bukan penyesalan yang kelihatan tulus. Itu hanya ketakutan. Bu Ratmi terdiam, tertohok oleh kata-kata itu. Ariana melanjutkan, saya tidak ingin benci Ibu. Tapi saya juga tidak bisa lagi hidup dalam bayangan Ibu. Saya berhak bahagia, Bu. Berhak dilindungi. Berhak dicintai tanpa harus dicurigai atau dituduh mengambil anak Ibu. Air mata Ariana jatuh tanpa suara. Ia menoleh ke Dito. Mas, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa lagi meneruskan ini. Aku sudah terlalu sering merasa sendirian dalam pernikahan ini. Dan setelah semua yang terjadi, aku tidak yakin rasa percaya ini bisa dibangun lagi. Dito menangis, suara tangis yang tidak pernah Ariana dengar sebelumnya. Ran, jangan. Aku mohon, aku nggak bisa kehilangan kamu. Ariana menutup matanya, menarik napas panjang. Mas sudah kehilanganku sejak Mas memilih diam saat aku disakiti. Aku hanya belum menyadarinya. Ia berdiri mengambil tasnya.
Cincin pernikahan itu ia lepaskan pelan, lalu meletakkannya di meja samping ranjang. Suara cincin itu menyentuh meja terdengar kecil, tetapi di hati Ariana, bunyinya seperti pintu besar yang akhirnya tertutup sempurna. "Aku akan ajukan cerai," katanya tenang. "Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku sudah terlalu banyak kehilangan diriku sendiri untuk mempertahankan sesuatu yang hanya aku perjuangkan." Dito mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Ran, jangan. Aku mohon. Aku janji akan berubah. Aku janji akan jauhkan ibu. Aku janji akan apa saja yang kamu mau." Ariana menatapnya untuk terakhir kalinya hari itu. "Mas, kalau sesuatu bisa berubah hanya karena kita hampir mati, maka itu bukan perubahan. Itu ketakutan." Ia melangkah menuju pintu. Bu Ratmi memanggil pelan, "Ariana, jangan pergi. Tolong maafkan ibu." Ariana berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh. "Saya sudah maafkan, Bu, tapi saya tidak bisa kembali." Kemudian ia melangkah keluar. Koridor rumah sakit panjang dan sunyi. Setiap langkah terasa seperti membebaskan dirinya dari belenggu yang selama ini ia tahan demi cinta yang hanya ia perjuangkan sendirian. Ia tidak menangis, bukan karena kuat, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk mengeluarkan air mata. Di luar, angin sore menerpa wajahnya. Ariana menatap langit yang mulai gelap. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan kelegaan. Ia pergi membawa martabatnya, keluar dari pernikahan yang tidak pernah benar-benar melindunginya. Pergi dari keluarga yang hanya menginginkan hartanya. Pergi untuk menemukan dirinya kembali. Dan meski langkah itu berat, ia tahu. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Pilihan itu tidak berhenti di depan pintu rumah sakit. Pilihan itu terus ia jalani hari demi hari selama minggu-minggu panjang yang menandai awal hidup barunya. Tidak ada lagi telepon dari mertua yang meminta uang, tidak ada lagi drama kecil yang melelahkan, tidak ada lagi ketakutan ketika pintu rumah berbunyi. Ariana berjalan dengan langkah pelan tetapi pasti menuju kehidupan yang sepenuhnya miliknya. Beberapa bulan berlalu seperti angin yang membawa debu lama pergi tanpa suara. Awalnya, hari-hari Ariana diwarnai sepi yang asing. Sepi yang dulu ia takuti, tetapi kini justru terasa menenangkan. Ia bangun pagi tanpa rasa cemas, tanpa memikirkan apa hari itu akan ada komentar dari Bu Ratmi atau permintaan mendadak dari Dito. Ia pergi bekerja dengan kepala yang lebih jernih. Fokus memajukan kariernya di kantor desain interior yang ia cintai. Lambat laun, ruang kosong yang dulunya dipenuhi luka perlahan terisi oleh hal-hal baru. Hobi yang ia abaikan, pertemuan dengan klien yang membuatnya bangga, dan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan selama menikah. Di apartemen kecil yang ia sewa setelah bercerai, Ariana mulai menyusun kehidupannya seperti menyusun ulang potongan puzzle yang selama ini tercecer. Setiap malam, ia menyalakan lilin aroma lavender dan memutar musik instrumental sambil membaca buku atau menggambar konsep interior baru. Tidak ada suara bentakan, tidak ada ketegangan, tidak ada kewajiban yang membuatnya kehilangan jati diri. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ariana benar-benar bisa mendengar suaranya sendiri. Ketika berjalan ke kantor, beberapa rekan kerjanya yang dulu jarang berinteraksi, kini mulai mengamatinya dengan cara berbeda. Mereka melihat perempuan yang tadinya tampak rapuh, kini berubah menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih berani, dan lebih percaya diri. Bahkan atasannya memberi komentar saat mereka sedang rapat mingguan. "Ariana," katanya sambil tersenyum, "proyekmu belakangan ini tajam sekali. Ada fokus baru di dalam dirimu. Saya senang melihatmu seperti ini." Ariana hanya tersenyum kecil. Ia tahu apa yang berubah, bukan bakatnya, tapi bebannya. Hidupnya kini berada dalam ritme yang lebih sehat. Ia menyadari betapa mahalnya harga kebebasan emosional itu. Ia menyadari bahwa keputusannya meninggalkan pernikahan bukanlah kebodohan, tetapi keberanian. Dan ia bangga pada dirinya sendiri. Ia bahkan mulai belajar memaafkan masa lalunya. Bukan untuk kembali,
tetapi untuk benar-benar merdeka dari luka yang menahannya. Namun bukan berarti semua berjalan mulus tanpa perasaan hampa. Ada hari-hari di mana ia tiba-tiba teringat bagaimana ia dulu menunggu Dito pulang di sofa. Hari-hari ketika ia membuka lemari dan melihat baju-baju lama. Hari-hari ketika hujan turun dan hawa dingin membuatnya bertanya apakah ia akan selamanya berjalan seorang diri. Tapi perasaan itu datang dan pergi, tidak lagi tinggal menetap. Ariana belajar membiarkannya lewat seperti awan tipis. Sementara itu, tanpa ia sadari, kabar perceraiannya menyebar ke lingkungan keluarga Dito. Orang-orang mulai membicarakan bagaimana Ariana pulang dengan kepala tegak, meski bukan kemenangan dalam bentuk yang mudah dilihat. Beberapa bahkan diam-diam mengagumi keberaniannya. Ada yang menganggapnya sebagai perempuan yang egois, tapi ada pula yang berkata dengan kagum, dia kuat, dia pilih dirinya, meski itu berarti kehilangan semuanya. Suatu sore, Ariana duduk di balkon apartemennya sambil menyesap teh melati. Angin sore membelai rambutnya, membawa bau tanah basah setelah hujan. Di pangkuannya ada jurnal yang sudah berbulan-bulan ia isi dengan catatan perjalanan emosinya. Tentang luka, tentang bangkit, tentang pelan-pelan mencintai dirinya sendiri lagi. Ia membuka halaman pertama dan melihat tulisan yang ia buat di hari pertama ia meninggalkan rumah sakit. Aku akan memilih diriku sendiri mulai hari ini. Saat ia membaca kalimat itu, ia tersenyum. Bukan senyum kecil yang dipaksakan, tetapi senyum yang lahir dari hati yang benar-benar mulai pulih. Ia menutup jurnal itu pelan dan memeluknya ke dada, merasa hangat untuk pertama kalinya tanpa bantuan siapapun. Suatu hari di kantor, seorang klien baru datang. Pria parubaya, ramah, dan sangat menghargai pendapat profesional Ariana. Di akhir pertemuan, ia berkata, "Kamu punya ketenangan yang jarang saya lihat. Desainmu terasa penuh kedewasaan." Ariana hanya berterima kasih dengan sopan, namun ucapan itu menempel di hatinya lebih lama daripada yang ia kira. Ia mulai menyadari bahwa luka tidak hanya membentuk trauma, tetapi juga membentuk kedalaman. Luka yang ia alami adalah alasan ia kini lebih peka, lebih sabar, dan lebih lembut terhadap dirinya sendiri. Saat malam turun dan ia kembali ke apartemen, Ariana menyalakan lampu gantung yang menjadi dekorasi favoritnya. Cahaya kuning lembut menyelimuti ruangan sederhana itu, membuatnya tampak seperti tempat perlindungan yang ia bangun dari nol. Ia bersandar di dinding, menghela napas panjang, lalu berkata pada dirinya sendiri dalam hati, "Aku telah bangkit. Dan aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang mengorbankan segalanya demi seseorang yang tidak melihat nilainya." Langkah-langkah kecil yang dulu terasa mustahil kini menjadi bagian dari kesehariannya. Ia mulai berolahraga lagi, mulai mencoba resep masakan yang dulu ia tunda, bahkan sesekali mengudara di sebuah podcast kecil tentang kesehatan mental, berbagi pengalaman tanpa menyebut nama siapapun. Orang-orang mulai menghargai kekuatannya tanpa mengetahui detail perih dari masa lalunya. Mereka hanya melihat hasilnya, seorang perempuan yang memikul dirinya sendiri dengan penuh martabat. Pada sebuah malam yang sunyi, Ariana berdiri di depan cermin, mengenakan baju kerja yang sederhana namun elegan. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, sebuah senyum yang tidak membutuhkan validasi siapapun. Kesadaran itu hadir dengan jelas. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu untuk dicintai atau dihargai. Ia kini perempuan yang mencintai dan menghargai dirinya sendiri lebih dulu. Dan perlahan, hatinya yang dulu hancur berkeping-keping, mulai terisi kembali. Bukan oleh cinta baru, bukan oleh orang lain, tetapi oleh penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa kebangkitan bukanlah momen dramatis yang terjadi dalam sekejap, melainkan rangkaian hari-hari panjang di mana ia memilih kebaikan bagi dirinya lagi dan lagi. Kebangkitan Ariana bukan sekadar keluar dari pernikahan yang menyakitkan. Itu adalah kelahiran kembali. Dan kini, ia siap menjalani hidup dengan langkah yang lebih ringan, lebih bebas,
dan lebih penuh cahaya daripada sebelumnya. Namun pemulihan bukan berarti masa lalu benar-benar hilang. Ada momen-momen tertentu, seperti suara hujan di jendela atau bau makanan tertentu, yang membawa kembali bayangan samar tentang apa yang pernah ia lewati. Bukan lagi memukul, tapi mengingatkan dari jauh. Dan justru di titik itulah Ariana memahami bahwa penutupan yang sesungguhnya belum terjadi. Ia perlu menyelesaikan satu hal terakhir, pertemuan dengan masa lalu yang pernah membuatnya hancur. Pagi itu, Ariana sedang menyusun mood board desain di kantornya ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya mengencang sesaat. Dito. Sudah berbulan-bulan ia tidak melihat atau mendengar kabar apapun dari mantan suaminya. Setelah resmi bercerai, komunikasi mereka putus total. Bukan karena kebencian, tetapi karena jarak adalah satu-satunya cara Ariana membangun kembali dirinya. Ia menatap layar itu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. "Halo mas," sapanya pelan, mencoba netral. "Aku boleh ketemu kamu sebentar?" Suara Dito terdengar lebih dewasa, lebih berat. Tak ada rintihan, tak ada permohonan. Hanya keinginan untuk bicara. Ariana terdiam sejenak, lalu mengangguk meski Dito tidak bisa melihat. "Baik." Di taman dekat kantorku, jam 3. Saat Ariana tiba di taman itu sore hari, daun-daun kering dari pepohonan jatuh pelan ditiup angin. Di bangku kayu dekat kolam kecil, Dito sudah duduk. Ia terlihat jauh berbeda. Pipinya lebih tirus, sorot matanya tak lagi ragu. Ada raut lelah, tapi juga keikhlasan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Ariana," sapanya pelan ketika ia mendekat. "Terima kasih sudah datang." Ariana duduk dengan jarak yang wajar, tidak terlalu dekat. "Ada apa, Mas?" Dito menelusuri wajah mantan istrinya, seolah mencoba menangkap semua perubahan yang terjadi dalam dirinya. "Aku cuma mau bilang, terima kasih," katanya akhirnya. "Terima kasih karena kamu pergi." Ariana menoleh, tidak mengerti. "Kalau kamu tidak pergi waktu itu," lanjut Dito, "aku mungkin nggak pernah sadar betapa banyak hal yang kubiarkan terjadi. Betapa aku membiarkan kamu terluka sendirian. Dan betapa buruknya sikap keluargaku sampai aku kehilanganmu." Ia menelan ludah. "Awalnya aku marah, merasa kamu terlalu cepat menyerah. Tapi sekarang aku sadar, kamu pergi bukan karena kamu gak cinta. Kamu pergi karena kamu ingin tetap hidup." Ariana menunduk. Kata-kata itu menusuk, tetapi bukan luka, melainkan penegasan dari sesuatu yang selama ini ia tahu dalam diam. "Aku minta maaf, Ran," kata Dito, suaranya bergetar namun jelas. "Maaf karena tidak jadi suami yang kamu butuhkan. Maaf karena aku diam saat kamu diperlakukan tidak adil. Maaf karena aku terlambat memahami segalanya." Ia menghela napas panjang. "Aku tidak berharap kita kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dan aku sedang memperbaiki hidupku." Ariana menatapnya lama. Ia tidak melihat suami yang dulu ia cintai dengan buta, tetapi seorang pria dewasa yang akhirnya melihat kesalahannya sendiri. "Mas," ucapnya lembut, "aku sudah memaafkan sejak lama. Bukan untuk Mas, tapi untuk diriku. Supaya aku bisa melangkah tanpa membawa beban." Dito mengangguk. Ada rasa lega dan bahkan sedikit senyum yang tulus. "Aku senang mendengar itu." Ia berdiri pelan, merapikan bajunya. "Kamu bahagia sekarang?" Ariana menghirup udara sore yang segar. "Ya," jawabnya mantap. "Aku bahagia." Mereka berpisah tanpa drama, tanpa air mata. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri di jalur masing-masing dengan damai. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, giliran Bu Ratmi yang menghubungi Ariana. Pesan singkat itu muncul tanpa bunga-bunga. "Nak Ariana, bolehkah ibu bertemu? Ibu ingin meminta maaf." Ariana membacanya dengan hati yang sudah jauh lebih stabil. Ia menimbang, lalu membalas singkat. "Silakan Bu, besok jam 4 di rumah kecil saya." Ketika Bu Ratmi datang ke apartemennya, Ariana mendapati wanita itu tampak jauh lebih tua daripada terakhir kali ia lihat. Rambutnya lebih beruban, langkahnya lebih pelan. Begitu masuk, Bu Ratmi langsung menunduk dalam tanpa suara. "Ariana, maafkan ibu," katanya, suaranya pecah. "Ibu salah.
Ibu terbawa iri, terbawa ego, dan karena itu ibu hampir kehilangan anak sendiri. Ariana duduk di depannya, tenang. Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi saya memilih menjaga jarak. Kita tetap baik, tapi tidak sedekat dulu. Demi kebaikan kita semua. Bu Ratmi mengangguk dan itu sudah cukup. Ketika pintu tertutup, Ariana berdiri sejenak. Punggungnya terasa ringan. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya kelegaan yang luasnya seperti langit yang terbentang dari balkon apartemennya. Malam itu, Ariana menyalakan lilin aromaterapi kesukaannya. Ia duduk di sofa sambil merapikan jurnalnya. Halaman terakhir yang selama ini belum ia isi. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, ia menulis, "Aku menutup bab ini dengan hati yang utuh. Aku memilih diriku. Aku memilih damai. Aku memilih hidup tanpa ketakutan dan tanpa orang yang menginginkan hartaku saja. Ini akhir dari luka dan awal dari kebebasan." Ketika ia menutup jurnal itu, Ariana tersenyum untuk dirinya sendiri. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum pembebasan. Bab kelam itu telah selesai, pintunya telah ditutup rapat. Dan di depannya, jalan hidup baru menanti. Lebih bersih, lebih luas, dan sepenuhnya miliknya.